Bab 1341, Tindakan Drastis. Ketika pemuda botak itu akan terus membunuh para pembudidaya lepas lainnya, rawa hitam di bawah mereka mulai bergemuruh dengan liar. Dengan suara ledakan yang keras, lumpur hitam dalam jumlah tak berujung tersebar ke segala arah. Kemudian, akar rambut yang 10 kali lebih tebal dari sebelumnya tiba-tiba muncul. Rambut akar ini seperti naga hitam, mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Ini adalah tubuh utama roh zaman purba. Akar roh zaman purba memiliki kecerdasan dan juga menyadari bahwa ini adalah momen kritis dalam kelangsungan hidupnya. Itu harus dilakukan habis-habisan. Rah, akar roh zaman purba meraung. Tanaman ini ternyata mampu mengaum. Gelombang suara tajam berikut ini ditransmisikan beberapa ratus mil keluar, menembus telinga. Hentikan, arai besar pembantaian iblis. 6 master dewa ilahi menyerang bersama-sama. Sendi-sendi di tubuh mereka meledak dengan suara berderak, otot-otot mereka mengembang seiring dengan keluarnya pembuluh darah. Kulit mereka mulai berubah menjadi merah tua. Tidak diragukan lagi, ini adalah teknik rahasia jalur iblis. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak melibatkan pembakaran esensi darah mereka, kenyataannya teknik ini lebih merugikan sumber kehidupan mereka. Ini adalah tindakan yang mengharuskan mereka membakar nyawa mereka. Hanya menggunakannya sekali saja akan menyebabkan api kehidupan seseorang menjadi sangat lemah, suatu gaya menjatuhkan lawan sambil membawa kerugian besar pada diri sendiri. Ini adalah langkah terakhir mereka yang disimpan untuk event habis-habisan. Jika mereka tidak bisa membunuh musuhnya maka mereka semua akan mati satu demi satu, karena gerakan ini sangat menguras esensi sejati dan vitalitas darah mereka. Tubuh keenam tuan itu meledak dengan lapisan cahaya hitam yang menyelimuti mereka. Di belakang 6 orang ini, sebuah gulungan hitam dan sebuah gulungan putih mulai terurai perlahan. Di atas gulungan-gulungan ini terdapat gambar kesakitan dan penderitaan, orang-orang disiksa dan setan dieksekusi. Hanya dengan melihat gulungan ini saja sudah membuat seluruh tubuh terasa terkendali. Hah! Gulungan hitam dan putih tiba-tiba jatuh, menutupi akar roh zaman purba. Akar roh zaman purba berjuang keras, ingin merobek gulungan lukisan itu hingga berkeping-keping. Sedangkan untuk keenam tuan, wajah mereka mulai pucat saat keringat mengalir di wajah mereka. Cahaya gelap, cepat. Gunakan kondisi terkuat dari Myriad Blood Demon Fading Array sehingga kita bisa mengalahkan makhluk ini dalam satu gerakan. Aula Master Luo berteriak, saat dia menggunakan arai besar pembantaian iblis, setiap hembusan waktu menghabiskan nyawa 1000 tahun. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu. Mata Nether Darklight beralih ke beberapa ratus kultivator lepas itu, pandangannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental dan brutal. Cepat dan bunuh mereka semua. Besar, pemuda botak itu tertawa. Jika dia menggunakan esensi darah dari para kultivator lepas ini, dia bisa mendapatkan pahala dan tidak merusak sumber kehidupannya sendiri, itu adalah sesuatu yang sangat dia harapkan. Tanah suci langit gelap, kalian anjing terkutuk bisa mati. Banyak petani lepas yang mengutuk dengan marah. Mereka mulai mengeluarkan senjatanya, mempersiapkan diri untuk berjuang sampai mati. Ayo bertarung dengan mereka lalu kabur. Saya tidak ingin mati di sini. Dalam menghadapi kematian yang akan segera terjadi, tidak ada yang bisa tetap tenang. Meskipun para kultivator lepas ini juga bisa bertarung, mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini hari ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Gadis berpakaian biru yang berbicara dengan Lin Ming sebelumnya pucat dengan ekspresi penuh ketakutan. Di sampingnya, dahi kakaknya juga bercucuran keringat. Dan saat ini, Lin Ming melihat medan perang di depannya. Kekuatan akar roh zaman purba ini telah melampaui imajinasinya. Meski begitu, jika pertempuran ini berlanjut, cepat atau lambat akar roh zaman primordial akan ditangkap. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Apa yang dia harapkan adalah hasil yang membuat kedua belah pihak terluka parah. Hei, bocah nakal, kami membawamu jauh-jauh ke sini, sekarang saatnya memanfaatkanmu. Kami akan mulai denganmu dulu. Sekarang mati. Pemuda botak memutuskan untuk memulai dengan Lin Ming. Di matanya, meskipun Lin Ming kuat, pada akhirnya dia masih seorang kultivator lepas. Dengan kata lain, dia bukanlah orang yang layak untuk dipedulikan. Pedang pemuda botak itu menebas kehampaan, menebas Lin Ming. Lin Ming mencibir. Tanpa menggunakan tombak darah Phoenix, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang pemuda botak itu. Ya ampun, dengan suara logam yang menggigil, pedang pemuda botak itu dengan mudah digenggam di antara dua jari Lin Ming. Pedang itu seolah-olah tertancap di balok besi, tidak bisa ditarik keluar. Apa? Pemuda botak itu tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Perasaan ini sama seperti jika dia menginjak seekor semut, tetapi kemudian ternyata semut itu malah mengangkatnya. Pada saat ini, dia merasakan ledakan menggelegar bergema di benaknya. Ilusi mulai tumbuh kental di lautan spiritualnya. Dalam kebingungan, yang dia lihat hanyalah wajah dingin acuh tak acuh Lin Ming. Engah. Dengan suara ringan, Lin Ming menjentikkan panah energi esensi sejati yang menembus tenggorokan pemuda botak itu. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuh pemuda botak itu. Pemuda botak itu mencengkeram tenggorokannya, berusaha mati-matian membendung aliran darah, matanya bulat seperti piring dan pandangannya dipenuhi rasa tidak percaya. Seperti ini, dia langsung jatuh dari langit. Senior magang, Saudara Luo, apa yang telah terjadi? Perubahan mendadak di Lin Ming segera menyerang mata semua murid dari Tanah Suci Skydark. Semua orang melihat Lin Ming dengan mudah membunuh pemuda botak itu.
Bahkan para petani lepas pun terkejut. Pemuda botak itu sendiri terlambat berkultivasi di alam laut ilahi. Sedangkan untuk budidaya Lin Ming, dia hanya berada di puncak alam laut ilahi tengah. Meski begitu, ini tidak mungkin. Dia membunuh kakak Luo yang magang senior. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah seniman bela diri alam laut ilahi tengah. Dia pasti menyembunyikan budidayanya. Dia bukan seorang kultivator lepas. Pemuda botak bukanlah orang biasa. Orang-orang yang ingin diterima oleh Tian Mingzi sebagai murid rahasia semuanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Meski begitu, dia langsung dibunuh oleh Lin Ming. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Lin Ming menyembunyikan budidayanya atau bahkan mungkin mengubah penampilannya. Bekerja sama, bunuh dia. Para murid Tanah Suci Skydark semua bergegas menuju Lin Ming. Kulit Lin Ming tenang dan acuh tak acuh. Aura kuno dan tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya, dengan sembarangan menyapu semua orang. Dia telah membuka ruang sang nenek. Namun, ruang nenek moyang ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ruang nenek moyang Lin Ming dipenuhi dengan secercah energi mimpi ilahi, membuat ruang ini tampak seolah-olah terisolasi dari dunia dan terletak di ruang dan waktu yang sama sekali berbeda. Ini adalah domain yang dibuat oleh Lin Ming yang menggabungkan hukum impian ilahi dengan ruang sang nenek. Dengan pemahaman Lin Ming saat ini terhadap hukum mimpi ilahi, mustahil baginya untuk membentuk ruang mimpi ilahi. Dan bahkan lebih mustahil baginya untuk sepenuhnya menggabungkan ruang mimpi ilahi dan ruang nenek moyang. Namun, untuk mengintegrasikan hukum impian ilahi ke dalam ruang nenek moyang dan memungkinkannya mengambil karakteristik tertentu dari hukum impian ilahi adalah sesuatu yang dapat dia lakukan. Untuk sementara waktu, semua seniman bela diri tercakup dalam ruang sang nenek. Ilusi semakin kental dalam pikiran mereka dan dunia nyata seakan menjauh dari mereka. Lin Ming menggenggam Phoenix Blood Spear dan melangkah maju. Cahaya tombak mematikan menyala dan beberapa murid langsung ditebang oleh Lin Ming. Apa yang telah kau lakukan? Saat Nether Darklight melihat ini, matanya dipenuhi amarah merah. Menangkap akar roh zaman purba adalah kesempatan emas bagi Nether Darklight untuk mendapatkan pahala yang besar, ini berhubungan dengan seberapa jauh dia bisa menempuh jalur seni bela diri di masa depan. Namun, semua usahanya disabotase oleh Lin Ming. Dengan membunuh sejumlah besar murid Skydark Holy Land, hal itu akan menyebabkan sejumlah besar murid hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia menggenggam pedang hitamnya yang berat dan menebas Lin Ming, mati untukku. Menghadapi Nether Darklight, kulit Lin Ming acuh tak acuh. Pada saat itu, esensi, energi, dan keilahian menyatu di dalam tubuhnya saat kekuatannya mulai meningkat dengan cepat. 3 esensi sebagai satu. Nether Darklight adalah pembangkit tenaga listrik transformasi ilahi awal, tetapi bagi Lin Ming, dia sama seperti orang lain. Seni segel ilahi, segel terlarang Tuhan. Jari-jari Lin Ming terhubung bersama, langsung membentuk ribuan segel. Semua segel ini rumit dan kuno, selain Lin Ming, tidak ada yang bisa memahaminya. Lin Ming berteriak keras. Kemudian, semua segel ini terbang menuju Nether Darklight yang mendekat. KKK, cahaya pedang Nether Darklight tertutupi segel ini. Pada saat itu, semua segel ini berubah menjadi lubang hitam energi, dengan cepat menelan kekuatan Nether Darklight. Nether Darklight merasakan kekuatannya dengan cepat memudar. Kulitnya tiba-tiba berubah. Dia ingin memutus hubungannya dengan cahaya pedangnya dan menyerang lagi, tapi Lin Ming sudah muncul seperti hantu dan dewa di depannya. Satu tombak ditembakkan. Nether Darklight sangat ketakutan. Kabut hitam pelindung menutupi seluruh tubuhnya. Energi hantu semakin kental di sekelilingnya saat cahaya hitam menyala. Pada saat yang sama, dia menelusuri cincin spasialnya seolah ingin mengeluarkan alat ajaib penyelamat nyawa. Tapi saat ini, cahaya tombak Lin Ming menusuk ke dalam kabut hitam yang mengelilingi Nether Darklight. Dengan kabur, ruang bergetar dan kabut hitam di sekitar Nether Darklight bertahan sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Tombak darah Phoenix dengan kejam menembus dada Nether Darklight. Dengan serangan ini, sejumlah besar energi yang terkandung dalam Phoenix Blood Spear meletus. Nether Darklight berteriak ketika sebagian besar organnya tercabik-cabik. Di tangan kanannya, tidak ada waktu baginya untuk menggunakan alat ajaib penyelamat nyawa yang dia keluarkan, dia sudah dibunuh oleh Lin Ming. Perbedaannya terlalu besar. Bab 1342, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Seperti ini, mayat Nether Darklight jatuh ke tanah. Lin Ming meraih pecahan alat ajaib yang jatuh dari tangan Nether Darklight dan melihatnya sekilas. Fragmen ini adalah artefak kuno yang layak, dan bahkan ada sisa jiwa yang terkandung di dalamnya, dia dengan santai melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Dari saat Nether Darklight menyerang hingga dia meninggal, Lin Ming hanya membutuhkan beberapa saat. Untuk membunuh seniman bela diri transformasi ilahi awal dengan begitu cepat, hanya bisa dikatakan bahwa perbedaan antara jenius biasa dari Tanah Suci Raja Dunia Besar dan Lin Ming terlalu jauh. Dia meninggal. Murid senior magang, saudara Nether meninggal. Siapa dia? Dia tidak bisa menjadi seniman bela diri alam laut ilahi. Mungkinkah itu musuh lama Tanah Suci Skydark? Para murid Tanah Suci Skydark ketakutan. Lin Ming terlalu kuat. Selain 6 tokoh dikdaya dewa ilahi di sini, yang paling sengit di antara yang lain adalah Nether Darklight, tapi bahkan dia tidak bisa menahan 2 gerakan dari Lin Ming. Di antara orang-orang ini ada juga beberapa seniman bela diri transformasi ilahi. Tapi menghadapi Lin Ming yang kuat, mereka semua kehilangan keberanian untuk melawannya.
Adapun para petani lepas, tentu saja mereka sangat gembira. Mereka tidak mengira akan ada master kuat di antara mereka yang menyembunyikan kekuatan mereka. Karena dia, mereka semua memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Dan saat ini, 6 penguasa tanah suci Skydark juga menghadapi akar roh zaman primordial. Tanpa dukungan dari Myriad Blood Demon Fading Array, ke-6 master merasa sulit untuk melanjutkan. Beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi meraung keras. Tetapi pada saat ini, ada suara robekan ketika 2 gulungan pembantaian iblis yang dikeluarkan oleh 6 master dicabik-cabik oleh akar roh zaman purba. Engah, 6 master dewa ilahi memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ke-6 master ini semuanya memiliki kulit yang sangat jelek. Mereka telah menghabiskan banyak sumber kehidupan dan esensi sejati mereka untuk berjuang mati-matian dengan akar roh zaman primordial ini dan menangkapnya, dan saat mereka akan berhasil, rencana mereka telah dirusak oleh Lin Ming dan mereka telah gagal. Sialan kamu, binatang kecil. Dari mana asalnya? Aku akan mencabik-cabiknya. Ke-6 orang tua ini ingin membunuh Lin Ming, tapi saat ini, akar roh zaman purba dengan rakus mengamati mereka dari bawah. Pengeboman serangan barusan juga menyebabkan akar roh zaman purba menerima luka parah. Selama pertempuran ini, ia telah mematahkan akar rambut yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan akar utama telah rusak dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Darah merah tua terus-menerus keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, akar roh zaman purba juga sangat marah. Pertempuran ini telah menyebabkan kerusakan besar pada budidayanya. Ia ingin mengkonsumsi esensi daging dan darah orang-orang ini, mengubahnya menjadi energi esensi untuk mengganti kerugiannya sendiri. JJJJ, semburan tawa aneh muncul dari tanah. Akar roh zaman purba yang penuh darah perlahan-lahan membentuk kepala, menampilkan penampilan kecantikan tiada taraf yang penampilannya dapat menjatuhkan bangsa. Di mata mereka yang menonton, ini membuat akar roh zaman purba terlihat seperti iblis ular berkepala manusia. Kalian orang-orang dari tanah suci Skydark, kalian ingin mengirimkan 1 juta orang untuk menangkapku. Kalau begitu, aku akan menelan kalian semua hari ini dan menggunakan energi esensi daging dan darahmu untuk mengganti kerugianku. Mati. Astaga, 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 rambut-rambut akar terangkat, bergegas menuju ke 6 guru dewa ilahi itu seperti ular piton yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ke-6 master berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka hanya memiliki setengah dari esensi sejati mereka yang tersisa. Apa yang kita lakukan? Seorang lelaki tua di alam dewa ilahi dengan cemas bertanya sambil memotong beberapa akar rambut dengan pedangnya. Akar roh zaman purba telah mengalami kerusakan parah. Sekarang lemah dan hanya berpura-pura kuat. Situasinya hampir sama dengan kita. Meskipun sulit bagi kami untuk menangkapnya, tidak mudah juga untuk membunuh kami. Jika kita membiarkannya kabur hari ini maka monster ini akan lebih berhati-hati di masa depan. Mustahil bagi kita untuk menemukannya pada saat itu. Kami hanya punya 1 kesempatan untuk ini. Jika kita kalah, kita akan mendatangkan kemarahan guru leluhur dan hukumannya akan sangat berat. Tidak aneh jika kita akhirnya diumpankan ke setan. 6 guru dewa ilahi tidak memiliki jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Mereka telah kehilangan banyak murid dan bahkan keturunan garis keturunan Tian Mingzi, Nether Darklight, juga telah meninggal. Jika mereka tidak menangkap orang yang membunuh mereka dan juga tidak menangkap akar roh zaman purba, bahkan membiarkannya melarikan diri dan membuatnya lebih sulit untuk menemukannya nanti, maka mereka harus menghadapi kemarahan Tian Mingzi yang tak terelakkan. Senior magang, saudara Chang, pergilah dan tangkap binatang kecil itu sementara kita berlima mengusir monster ini. Setelah itu, kita akan mempertaruhkan segalanya untuk bergabung dan membunuhnya. Ke-6 master ini sangat membenci Lin Ming. Dan dengan Lin Ming mengawasi mereka dari belakang, mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan rasa aman. Bagus, selama kita bisa menangkap monster ini, tidak peduli seberapa besar kerugian kita, sekte akan tetap memberi kita obat yang cukup untuk memulihkan diri. Ini sudah merupakan pertarungan yang mempertaruhkan nyawa kita, tidak mungkin kita bisa kembali. 6 master dewa ilahi dengan cepat bertukar transmisi suara esensi sejati. Saat mereka berbicara, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba menembak ke arah Lin Ming. Dasar binatang kecil, aku akan mengambil nyawamu. Orang tua berjubah hitam mengeluarkan sabit besar panjang dan menebas kepala Lin Ming. Cahaya sabit ungu cemerlang menyala. Seniman bela diri dari jalur iblis seringkali menyukai senjata bergagang panjang. Adapun sabit, itu adalah senjata yang sering melambangkan kekejaman dan kejahatan. Menghadapi pria tua berpakaian hitam ini, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menghadapi tokoh dikdaya dewa ilahi. Meskipun lawannya hanya berada di alam dewa ilahi awal dan juga terluka parah, dengan sisa kekuatannya kurang dari setengah, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik dewa ilahi. Sebelumnya, ketika Lin Ming berada di puncak tahap ke-9 penghancuran kehidupan, dia mampu mengalahkan seniman bela diri transformasi ilahi yang paling lemah. Tapi sekarang, dia sudah setengah langkah menuju alam laut ilahi, dan dia juga telah mengembangkan esensi, energi, dan keilahian, bersama dengan konsep 33 langit berlapis. Kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif dari masa lalu. Seperti dia sekarang, dia bisa bertarung dengan tokoh dikdaya dewa ilahi. Dia ingin terlibat dalam pertarungan brutal dengan lelaki tua berpakaian hitam ini, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Dia perlu mengumpulkan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Musuh utama dari akar roh zaman purba adalah 6 guru dewa ilahi ini dan bukan dia.
Selama dia bisa menduduki salah satu dari mereka maka dia bisa menjadi orang yang menyaksikan harimau berkelahi dan mengambil keuntungan dari kehancuran bersama mereka. Lin Ming dengan cepat mundur, tidak repot-repot melawan orang tua ini secara langsung. Kakinya melangkah ke Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan dia membuka gerbang keajaiban. Tubuhnya membentuk serangkaian hantu ketika serangan lelaki tua berpakaian hitam itu benar-benar meleset darinya. Gemuruh gemuruh gemuruh. Rawa hitam terpotong oleh cahaya sabit ini dengan lumpur yang menyembur ke udara. Sedangkan untuk Lin Ming, dia dengan gesit meliuk-liuk di antara letusan lumpur ini seperti ikan kecil. Dasar binatang kecil, yang bisa kamu lakukan hanyalah lari. Lelaki tua berjubah hitam itu terbakar rasa tidak sabar hingga kehabisan akal. Lin Ming seperti kecoa kecil licin yang tidak bisa dia ambil. Bukan hanya itu, tapi di sisi lain, pertarungan antara 5 Master Dewa Ilahi dan akar roh zaman primordial telah mencapai tahap yang sangat panas. Mereka awalnya mampu menyebabkan kerusakan besar pada akar roh zaman purba, tapi karena mereka kehilangan lelaki tua berjubah hitam itu, mereka terlalu kewalahan dan mulai kehabisan tenaga. Hampir setiap kali mereka bertarung, mereka harus menggunakan sumber kehidupan dan esensi darah mereka. Ini benar-benar serangan habis-habisan. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu lainnya berteriak ketakutan. Sehelai rambut akar telah menembus esensi pelindungnya yang sebenarnya. Dia dengan panik mencoba menghindarinya, tapi akar rambut masih menembus bahunya. Begitu akar rambut memasuki daging dan darahnya, ia dengan cepat mulai menelan energi esensi daging dan darahnya. Lengan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mulai layu dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Ah, orang tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Namun, 4 orang lainnya tertahan oleh akar rambut dan tidak dapat menyelamatkannya. Potong lenganmu, Patua Luo berteriak. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengatupkan giginya dengan keras dan dengan tegas memotong lengannya. Darah berceceran, semuanya tertelan oleh bulu-bulu akar. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu seperti bara api yang memudar. Dia tidak mampu melawan lagi. Adapun orang lain, mereka memiliki luka tambahan dan juga mengkonsumsi sejumlah besar esensi sejati. Di waktu dupa lain, mereka akan menghabiskan seluruh energinya. Pada saat itu, mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dipermainkan. Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Akar roh zaman purba bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani berlima dan mereka juga tidak bisa meraih Lin Ming. Keenam pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi ini merasa seolah-olah mereka akan menjadi gila. Mundur, Patua Luo mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah ini. Meskipun mereka diselimuti medan kekuatan akar roh zaman primordial, mereka masih bisa mundur. Adapun para murid tanah suci Skydark, kemungkinan besar mereka akan mati di sini dan menjadi makanan bagi akar roh zaman primordial. Bukan hanya itu, tapi begitu mereka menambahkan kejahatan kehilangan akar roh zaman purba, kejahatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Hukuman atas kejadian ini akan sangat besar, sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang berani kembali ke tanah suci Skydark. Namun jika mereka tidak kembali, mereka akan melakukan kejahatan berat dengan mengkhianati sekte tersebut dan kemudian diburu oleh tanah suci Skydark. Ini benar-benar dilema. Dasar binatang kecil, ingatlah aku. Saya akan membayar Anda kembali 10 kali lipat atas apa yang telah Anda lakukan hari ini. Aku akan menangkapmu dan menyedot jiwamu dan memurnikan sumsummu. Patua Luo berteriak dengan liar sambil lari ke arah lain. Kamu ingin melarikan diri. Bermimpilah. Wajah akar roh zaman purba terpelintir menjadi satu. Itu wilayah kekuasaannya hingga batasnya dan membawanya turun dari langit, menutupi Patua Luo dan yang lainnya seperti sangkar. Karena kalian semua sangat melukaiku, kalian dapat meninggalkan energi esensi daging dan darah kalian untuk melengkapiku. Dalam pertempuran ini, akar roh zaman purba juga telah merusak sumber kehidupannya. Bagaimana ia bisa membiarkan manusia yang sangat merugikannya melarikan diri begitu saja? Kamu monster jahat, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menahan kami di sini? Istirahatlah untukku. Patua Luo berteriak keras dan menabrak batas domain. Domain itu bergetar hebat seolah ingin terkoyak. Namun, dengan dukungan hukum Grand Mist dari akar roh zaman purba, lapisan domain ini menjadi sangat berat. Meski terdistorsi dengan keras, ia masih mampu menahan serangan itu dengan kuat. Namun, serangan ini juga menyebabkan wajah wanita yang mengkhawatirkan dari akar roh zaman primordial menjadi pucat. Rasanya tidak lebih baik menderita serangan habis-habisan dari Patua Luo. Pada saat ini, Hall Master Chang, yang mengejar Lin Ming, juga terbang, ingin merobek pesona bersama dengan Patua Luo. Merusak, Penatua Luo menyerang sekali lagi, dengan paksa menekan energi darah yang bergolak di tubuhnya. Sebuah retakan muncul di wilayah akar roh zaman purba, itu sudah mendekati titik puncaknya. Akar roh zaman purba tidak mau membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Tiba-tiba ia melihat ke arah Lin Ming. Berat, apa kultivasimu? Jika Anda dan saya bergabung, kita dapat mempertahankan 6 orang ini di sini. Saya hanya menginginkan energi esensi daging dan darah mereka. Sedangkan sisanya, semua warisan dan harta mereka dapat diberikan kepadamu. Lin Ming samar-samar tersenyum setelah mendengar kata-kata akar roh zaman purba. Jika Anda dan saya bergabung, itu berarti Anda akan mengepung mereka dan saya akan melawan mereka. Apakah menurut Anda saya memiliki kekuatan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi?
Jika aku punya kekuatan itu, menurutmu apakah aku akan dikejar-kejar seperti tadi, tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan? Selain itu, saya tidak tertarik dengan sumber daya mereka, tetapi Anda di sisi lain sangat membutuhkan energi esensi daging dan darah mereka untuk memulihkan kekuatan Anda yang hilang. Tidakkah menurut Anda transaksi ini tidak adil bagi saya? Bab 1343, meminta kulit harimau. Kamu dikejar-kejar tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Hehe, kamu terlalu rendah hati. Apakah Anda pikir saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang Anda sembunyikan? Anda bercampur dengan para penggarap lepas itu dan datang ke hutan Demon Dawn karena alasan apa? Jangan bilang padaku bahwa kamu datang untuk bermain dengan orang-orang ini. Saya pikir tujuan Anda di sini adalah untuk menangkap saya. Wajah feminin akar roh zaman purba tiba-tiba berubah menjadi senyuman aneh. Saat melihat Lin Ming, itu berbicara kepadanya dengan transmisi suara esensi sejati. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Dia berpikir bahwa akar roh zaman purba ini memiliki kecerdasan yang terbatas, tetapi ia telah menebak dengan tepat tujuannya dengan tebakan pertamanya. Hahaha, akar roh zaman purba mengeluarkan serangkaian tawa yang memekakkan telinga. Kamu ingin menangkapku sebagai bahan alkimia kamu. Jika kamu berani menginginiku bahkan di antara kerumunan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi, kekuatanmu pasti cukup bagus, jika tidak, bukankah kamu hanya seekor domba yang masuk ke sarang harimau? Saya tidak percaya kamu sebodoh itu. Dalam pertempuran ini aku terluka parah dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Saya bersedia memberi Anda sebagian dari akar rambut hidup saya untuk digunakan dalam alkimia Anda selama Anda membantu saya membunuh 6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi ini. Saya perlu menyerap esensi darah kehidupan mereka untuk memulihkan kekuatan saya. Lin Ming berpikir sejenak. Memberiku akar rambutmu. Kenapa aku harus percaya padamu? Bukankah bekerja sama denganmu sama saja dengan meminta kulit harimau? Bukankah menurutmu kepercayaan dirimu terlalu rendah? Bahkan jika aku mengalahkan 6 pembangkit tenaga listrik Lord Ilahi, ingin menelan mereka sepenuhnya tidak akan mudah. Sumber kehidupan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi sangatlah hebat. Jika saya ingin menyerapnya, saya tidak boleh membiarkan apapun mengganggu saya selama proses tersebut. Ketika saatnya tiba, jika saya tidak memberi Anda sumber akar rambut saya, Anda mungkin akan bertengkar dengan saya. Bagi saya baru saja menyelesaikan pertempuran besar dan saya belum menyerap sumber kehidupan untuk memulihkan diri. Itu akan menjadi momen terlemahku, jadi mengapa kamu takut padaku? Saya pikir dalam situasi seperti itu saya lebih suka menggunakan sebagian dari rambut akar saya sebagai imbalan atas kesempatan untuk secara damai menyerap energi esensi daging dan darah dari 6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi ini. Akar roh zaman purba menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara dengan Lin Ming. Saat ia dengan cepat berbicara dengan Lin Ming, ia juga berurusan dengan 6 pusat kekuatan dewa ilahi pada saat yang sama. Namun, wilayah akar roh zaman purba tidak dapat bertahan lama. Jika ke-6 tokoh dikdaya dewa ilahi ini berhasil melarikan diri dari zona bahaya ini, mereka akan kembali ke tanah suci Skydark dan melaporkan apa yang terjadi di sini. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Lin Ming. Bagus, kalau begitu aku setuju. Lin Ming berkata dengan tenang. Akar roh zaman purba tertawa terbahak-bahak. Aku suka berurusan dengan anak laki-laki pintar sepertimu. Anda tidak akan menyesalinya. Saat ia tertawa, ia menstimulasi wilayah kekuasaannya hingga batasnya, ingin menjebak ke-6 orang ini di dalamnya. Ia memandang Lin Ming dan menjilat lidah merah tua di bibirnya. Hehe, kamu binatang kecil, apa menurutmu aku benar-benar akan memberimu sumber rambut akarku? Setiap kali saya memotong rambut akar sumber saya, itu akan menyebabkan saya kehilangan sebagian besar kekuatan saya. Sebelum ini, Anda menyaksikan kami semua bertarung, ingin menunggu hingga kami saling melukai satu sama lain sebelum menyerang dan mengambil keuntungan. Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu apa yang kamu rencanakan? Meskipun tidak mudah bagiku untuk menyerap esensi darah dari pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi ini, itu tidak akan sesulit yang aku katakan. Selama saya menggunakan teknik rahasia saya dan membayar sedikit, saya akan dapat langsung menyerapnya dalam jumlah besar. Pada saat itu, dengan esensi darah yang memulihkanku, aku akan mendapatkan kembali 70-80% kekuatanku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu setelahnya dan menyerap darah dan dagingmu juga. Semua orang yang berani melawanku harus mati. Manusia, iblis, semua kehidupan di dunia ini, kalian semua harus menjadi pupukku. Aku akan memakan kalian semua, menjadi semakin kuat. Di masa depan saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di level seorang Empyrean. Saya akan mengendalikan seluruh alam ilahi. Akar roh zaman purba berteriak di dalam hatinya. Saat ia menyerap sumber kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ambisinya juga semakin besar. Pada saat ini, pikiran Lin Ming juga berpacu. Jika aku bertarung secara langsung, bahkan ketika aku berada di kondisi puncakku, aku tidak akan bisa menandingi 6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi atau akar roh zaman primordial. Janji-janji akar roh zaman purba tidak bisa dipercaya sama sekali. Jika saya benar-benar membunuh 6 pembangkit tenaga listrik Lord Divine ini, saya tidak hanya tidak akan mendapatkan sumber rambut akar apapun tetapi kemungkinan besar akan menyerang saya. Tapi, kalau aku menyerangnya sekarang, aku tidak punya banyak harapan untuk mengalahkannya, meski dia terluka. Medan di dalam hutan Demon Dawn terlalu rumit.
Begitu akar roh zaman primordial ini memutuskan untuk melarikan diri, keinginan untuk menghentikannya adalah hal yang mustahil bagiku. Saat ini ia tidak ingin melarikan diri, tapi itu hanya karena ia menginginkan esensi daging dan darah dari 6 pusat kekuatan dewa ilahi ini, dan ingin menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pikiran Lin Ming bersinar. Dia awalnya ingin mengambil keuntungan dari kekacauan antara dua faksi tapi sekarang sepertinya idenya terlalu sederhana. Akar roh zaman purba ini sama sekali tidak bodoh. Adapun keenam tokoh dikdaya dewa ilahi ini, tidak ada lagi yang perlu disebutkan. Jika mereka melarikan diri dan mengetahui bahwa dia sedang melawan akar roh zaman primordial, mereka pasti akan kembali. Mereka kemudian akan menangkap dia dan akar roh zaman purba, yang keduanya akan terluka parah tanpa ada kekuatan yang tersisa. Karena ada tiga pihak yang berbeda, ini adalah situasi yang sangat kompleks. Masing-masing pihak ingin kedua pihak saling melukai satu sama lain dan kemudian melenyapkannya bersama-sama. Jika kebuntuan ini tidak dapat dipecahkan, maka hasil akhirnya kemungkinan besar adalah akar roh zaman primordial akan dengan bebas melarikan diri dan 6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi ini akan melarikan diri ke hutan Demon Dawn. Adapun Lin Ming, dia akan kembali tanpa membawa apa-apa. Ini bukan yang diinginkan Lin Ming. Karena itu, dia perlu memecahkan kebuntuan ini. Dia membutuhkan satu sisi untuk menjadi si bodoh dan sisi lainnya untuk menjadi tombaknya. Lin Ming tidak mengandalkan akar roh zaman primordial untuk menjadi idiot dan dia juga tidak mengharapkan 6 pusat kekuatan dewa ilahi kehilangan akal sehatnya. Jika seseorang menjadi tombak, itu hanya dia. Setelah memecahkan kebuntuan ini, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Saat Lin Ming berpikir seperti ini, dia menyatukan esensi, energi, dan ketuhanan di dalam tubuhnya, menggunakan 3 esensi sebagai satu. Pada saat yang sama, dia membuka kekuatan dewa sesat dan membakar darah Phoenix kuno. Ini hampir merupakan kondisi pertempuran terkuat Lin Ming. Seni segel ilahi, segel terlarang Tuhan. Tangan Lin Ming berkedip saat ia membentuk ribuan segel. 3.600 segel terbang keluar dari tangan Lin Ming, menari di udara. Rune segel ilahi ini mampu menelan semua energi. Ketika segel ini terbang menuju ke 6 tuan itu, mereka merasakan kekuatan mereka dengan cepat memudar. Dasar binatang kecil, aku akan membunuhmu seperti anjing. Lin Ming tidak memilih untuk secara frontal bersaing dengan 6 pusat kekuatan dewa ilahi ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan keuntungan. Keenam pembangkit tenaga listrik dewa ilahi ini mungkin telah hidup selama 100.000 tahun sekarang. Sangat mungkin bahwa orang-orang ini memiliki metode putus asa untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika dia terluka parah karena menyerang mereka, maka dia benar-benar bodoh di sini. Dengan demikian, dia akan menghemat kekuatan sebanyak mungkin dengan mengalihkan perhatian ke 6 tokoh dikdaya dewa ilahi ini dan membiarkan akar roh zaman primordial memimpin dalam menyerang mereka. Bocah ini cukup licik. Akar roh zaman purba mengertakkan gigi. Secara alami dapat melihat rencana Lin Ming. Lin Ming hanya berusaha menahan mereka dan mengandalkannya untuk menghadapi mereka secara langsung. Dalam situasi ini, hal ini akan sangat meningkatkan risiko bagi dirinya sendiri. Hehe, apa menurutmu kamu aman hanya karena ini? Betapa tidak bergunanya. Sebagai makhluk langit dan bumi, kemampuanku menahan kerusakan melebihi manusia manapun setidaknya 100 kali lipat. Selama saya dapat menelan energi esensi mereka, saya akan dapat memulihkan kekuatan saya dalam jumlah yang cukup. Pada saat itu, aku akan memakanmu. Wanita ular cantik itu menyeringai kejam. Ia memekik, seluruh tubuhnya bergolak seperti darah manusia yang berjatuhan. Ci. Jus merah dalam jumlah besar dimuntahkan, membentuk asap asam yang membara. Ia terbang di udara, menggelegak seolah-olah akan membakar segalanya. Mata wanita ular itu menjadi semakin merah. Matanya bersinar dengan cahaya yang kejam dan ganas dan lidah ularnya mencambuk. Kalian semua bisa mati untukku. Pada saat itu, lebih banyak akar rambut keluar dari tubuh wanita ular itu, dengan ganas menembaki ke-6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi itu. Kamu makhluk jahat, kamu bisa melupakannya. Kaulah yang memaksaku. Jika kamu ingin membunuhku maka kamu akan dikuburkan juga. Unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Baik atau buruk, orang-orang tua ini masih hidup selama beberapa puluh ribu tahun, bahkan mungkin 100.000 tahun. Mereka masing-masing memiliki kartu penyelamat nyawa masing-masing. Penatua Luo mengeluarkan pesona kuno dari cincin spasialnya. Pak Tua Chang juga mengeluarkan cermin bersinar dari dadanya. Masing-masing orang tua ini mulai menggunakan kartu truf terakhir mereka. Untuk sementara waktu, segala macam sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan ke arah akar roh zaman purba. Meledak untukku. Pesona yang dilontarkan Penatua Luo tiba-tiba meledak. Di saat yang sama, cermin Pak Tua Chang juga meledak. Gelombang energi yang mengerikan menyapu kehampaan. Ruang di dalam Demon Dawn Jungle awalnya tidak stabil. Untuk sementara waktu, ruang angkasa yang sangat luas runtuh, menyebabkan pusaran ruang angkasa melonjak ke seluruh dunia. Sejumlah besar bulu akar hancur, jatuh ke dalam badai luar angkasa dan kemudian hancur menjadi bubuk. Kulit wanita ular itu memutih dan pembuluh darah di sekujur lehernya pecah, menyemburkan sari merah kemana-mana. Dalam ledakan dahsyat tadi, wilayah kekuasaannya telah rusak. Orang-orang kabut tua terkutuk ini, mereka terlalu keras kepala. Tiba-tiba ia menatap Lin Ming, membentak, kamu masih belum melakukan apa-apa, tunggu apa lagi.
Lin Ming terkekeh. Dia bisa merasakan bahwa meskipun roh zaman primordial ini menyerang dengan putus asa, roh itu juga menyimpan seutas perasaan terkunci padanya, jangan sampai dia menyerangnya secara diam-diam. Lin Ming tidak ragu jika dia benar-benar menyerangnya secara diam-diam sekarang, meskipun dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Tanaman ini adalah tanaman yang licik. Lin Ming menggigit lidahnya, mengeluarkan darah. Darah ini bercampur dengan sebagian esensi darahnya. Gerbang kehidupan, bakar esensi darah. Ketika akar roh zaman purba melihat ini, ia tertegun, membakar esensi darahnya. Apakah dia gila? Akar roh zaman purba tidak tahu bahwa Lin Ming telah membuka gerbang kehidupan, memberinya kemampuan untuk memulihkan vitalitas darahnya dan bahkan esensi darahnya. Meski bisa digunakan untuk obat transformasi tubuh, bukan berarti ia memahami teknik transformasi tubuh. Akar roh zaman primordial awalnya berpikir bahwa bahkan jika Lin Ming membantunya, dia hanya mencoba mengambil keuntungan dari perairan yang bermasalah. Tapi, tidak pernah dibayangkan Lin Ming bahkan akan membakar esensi darahnya untuk membantu. Itu benar-benar sari darah. Anak laki-laki ini idiot, dia benar-benar membakar esensi darahnya untuk membantuku menyerap 6 master dewa ilahi itu. Hahaha, begitu dia membakar esensi darahnya, itu sangat sulit untuk dipulihkan. Bahkan jika dia bisa memulihkan dirinya sendiri di masa depan, dia saat ini akan sangat lemah. Setelah ini, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan melawanku. Selama aku bisa menelan esensi darah dari seorang master alam dewa ilahi dan memulihkan 60% kekuatanku, keinginan untuk membunuhnya akan menjadi hal yang sangat mudah. Surga bantu aku. Surga benar-benar membantu saya. Hahaha. Roh zaman primordial tertawa terbahak-bahak di benaknya. Dan saat ini, mata keenam tuan ini berubah menjadi merah darah. Dasar binatang kecil, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin mati bersama kami dan membiarkan orang lain mendapat untung? Bab 1344, rasa obat Anda sendiri. Seni segel ilahi adalah kekuatan ilahi transenden yang diciptakan oleh segel ilahi Empyrean. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Keenam master dewa ilahi ini awalnya memiliki banyak masalah dalam menghadapi wilayah akar roh zaman purba, dan bahkan merasa bahwa hampir mustahil untuk menolaknya. Tapi sekarang mereka ditekan oleh segel terlarang dewa, mereka bahkan lebih menyedihkan. Mereka ingin membunuh Lin Ming, tapi di bawah penindasan domain mereka hanya mampu diserang secara pasif. Astaga, segel pelarangan dewa terus-menerus jatuh ke tubuh 6 tokoh dikdaya dewa ilahi. Rune segel ilahi dari seni segel ilahi adalah lubang hitam energi, yang mampu menelan semua jenis energi. Keenam master dewa ilahi ini merasakan kekuatan mereka dengan cepat memudar, dan bahkan wilayah yang hampir terkoyak oleh mereka mulai pulih secara perlahan. Selama wilayah akar roh zaman purba dipulihkan, mereka hanyalah kura-kura di dalam toples, mereka pasti akan mati. Kamu binatang kecil, apakah kamu benar-benar ingin binasa bersama kami? Kamu sangat muda, pasti sulit bagi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi ini. Meski begitu, aku tidak pernah membayangkan kamu akan sebodoh itu. Anda sebenarnya bergabung dengan roh iblis untuk menyerang sesama manusia. Jika orang lain ingin menguburmu, kamu hanyalah orang bodoh yang mau membantu mereka menggali lubang. Jika kami terbunuh, orang berikutnya yang akan dimakan oleh roh iblis adalah kamu. 6 guru dewa ilahi berteriak dengan terengah-engah. Lin Ming samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali. Dia mulai meningkatkan kecepatannya dalam menembakkan tanda segel dewa. Dia berkata, apa gunanya bekerja sama dengan roh iblis? Bukankah kamu ingin membunuhku sejak awal? Menurutmu tanah suci Skydark milikmu jauh lebih mulia daripada roh iblis ini. Anda mengumpulkan begitu banyak kultivator lepas di sini karena Anda berpikir untuk mengorbankan darah mereka untuk membantu memberi daya pada formasi susunan guna membantu menangkap akar roh zaman primordial. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa metode Anda jauh lebih baik daripada akar roh zaman purba itu sendiri? Jika aku tidak menyembunyikan kultivasiku maka aku pasti sudah dibunuh olehmu. Sekarang, akar roh zaman purba telah setuju untuk memberi saya beberapa sumber rambut akarnya. Saya tidak ingin terlalu banyak pada awalnya, jadi mengapa saya tidak mau bekerja sama? Kata-kata Lin Ming tampaknya menjadi hal yang biasa. Akar roh zaman purba tertawa ketika mendengar ini. Haha, adikku, kata yang bagus. Tidak ada konflik di antara kita sejak awal, jadi kita pasti bisa bekerja sama. Saya tidak membutuhkan terlalu banyak bulu akar, jadi mengapa tidak memberi Anda sedikit? Dengan kekuatan kita bersama, kita dapat dengan mudah membunuh 6 orang ini. Sekarang, kalian semua bisa mati. Bodoh. Aku benci kalian semua, saya tidak mau. 6 penguasa alam dewa ilahi berteriak dengan liar. Namun, dengan beberapa ribu segel terlarang dewa yang mengalir melalui darah mereka, jumlah esensi sejati yang dapat mereka transfer menjadi semakin kecil. Jika ini adalah saat-saat biasa, dengan budidaya Lin Ming, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan 6 pusat kekuatan dewa ilahi bersama-sama. Tapi sekarang, ke-6 orang ini telah mengonsumsi banyak esensi darah dan energi. Jika mereka harus menahan serangan akar roh zaman purba dengan kekuatan mereka terkuras, mereka akan kewalahan. Seiring berjalannya waktu, penghalang kekacauan utama menjadi semakin tebal, hampir membentuk sangkar di sekitar semua orang yang menghalangi 6 master dewa ilahi.
Hahaha. Kandang domain ini telah ditutup, saya ingin melihat bagaimana Anda semua menolak. Kamu telah jatuh ke tanganku, dan sekarang membunuhmu sama dengan membunuh seekor ayam. Untuk mati dan menjadi bagian dari diriku, kalian semua harus merasa terhormat karenanya. Saat akar roh zaman purba tertawa terbahak-bahak, 12 akar rambut terbang keluar dari tubuhnya menuju 6 guru dewa ilahi ini, 12 akar rambut ini berbeda dari sebelumnya. Warnanya merah cerah, seperti darah segar, itu adalah rambut akar kehidupan akar roh zaman purba. Saat akar roh zaman purba mengirimkan rambut akar kehidupannya, ia juga menyimpan seutas perasaan terkunci pada Lin Ming. Akar roh zaman purba baru saja melewati pertempuran besar, ini adalah waktu terlemahnya. Jika Lin Ming menyerang, maka ia benar-benar akan kalah dan terpaksa melarikan diri. Jika itu terjadi, mustahil menyerap ke-6 guru dewa ilahi ini. Bocah ini, aku tidak tahu apakah dia bodoh atau hanya berpura-pura. Mungkinkah dia menunggu kesempatan untuk menyerang? Meskipun dia mungkin bisa mengalahkanku, aku punya ratusan metode untuk melarikan diri. Selama aku lari ke hutan Demon Dawn, tidak mungkin dia bisa menemukanku. Tetapi jika saya melakukan itu, saya tidak akan mampu menyerap ke-6 orang ini. Siapa yang tahu kapan saya bisa memulihkan kekuatan saya sepenuhnya? Akar roh zaman purba mempertahankan kewaspadaan penuh. Namun, Lin Ming tampaknya tidak memiliki niat menyerang sejak awal. Pada saat ini, dia terus-menerus membuat segel baru dengan tangannya, menyegel esensi sebenarnya dari 6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi seperti sebelumnya, untuk memungkinkan akar roh zaman primordial menyerapnya dengan lancar. Saya akan segera berhasil. Akar roh zaman purba telah melilit tubuh beberapa guru dewa ilahi. Tentakel akar roh ini masing-masing merupakan bulu akar kehidupan dari akar roh zaman purba, dan juga bulu akar terberat yang dimilikinya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk dilenyapkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik Lord Divine yang sedang sekarat. Haha, tinggal 3 tarikan napas lagi dan aku akan berhasil. Hampir sampai. Engah. Dengan suara tusukan ringan, sehelai rambut akar menusuk perut seorang lelaki tua, segera menguras seluruh daging dan sari darahnya. Orang tua itu menjerit kesakitan saat perutnya mulai mengecil. Saya berhasil. Bocah ini benar-benar idiot. Langit membantuku. Akar roh zaman purba tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Ia bisa merasakan esensi daging dan darah murni dari pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi mengalir ke dalam tubuhnya, terus-menerus berubah menjadi kekuatannya sendiri. Saya tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Akar roh zaman purba melakukan serangan total. Beberapa akar rambut menusuk tubuh penguasa alam dewa ilahi lainnya, menyerap esensi daging dan darah mereka. Anda bajingan, saya harap kamu membusuk. Sebelum beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi mati, mereka terus mengutuk dan berjuang. Tapi di sisi lain, saat akar roh zaman purba menyerap energi esensi daging dan darah dari para master ini, ia juga menaruh perhatian penuh pada Lin Ming. Medan kekuatan tak terlihat menyelimuti Lin Ming, itu sudah disiapkan untuknya. Kekuatan Lin Ming masih belum diketahui, tapi dia pasti lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik Lord yang lemah. Adapun vitalitas darah Lin Ming, itu jauh lebih kuat dari orang-orang tua ini. Jika akar roh zaman purba dapat menyerap Lin Ming, maka kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang baru. Dengan makanan lezat yang tersaji di depannya, bagaimana mungkin akar roh zaman purba bisa melewatkan kesempatan ini? Lin Ming tampak seolah-olah dia belum merasakan rencana akar roh zaman purba. Dia terus menggunakan seni segel ilahi untuk menyegel kemampuan para tokoh dikdaya dewa ilahi untuk melawan. Bodoh, kamu, engah. Pembangkit tenaga dewa ilahi berteriak seperti orang gila sebelum dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Karena paru-parunya ditelan oleh akar roh zaman purba, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berbicara. Haha, saya berhasil. Langit telah membantuku. Sebenarnya ada orang idiot di sini yang membantuku mencapai hal yang mustahil. Terlalu luar biasa. Biarpun dia menyerangku sekarang, sudah terlambat. Semua sari daging dan darahnya telah masuk ke tubuhku, dan sekarang mencernanya tinggal menunggu waktu. Hanya dalam waktu sebatang dupa, hanya dalam setengah waktu sebatang dupa, aku akan dapat kembali ke kondisi puncakku. Akar roh zaman purba tertawa terbahak-bahak. Namun saat ini, wajah tawanya menegang. Pikiran akar roh zaman purba menjadi dingin. Beberapa saat yang lalu, karena takut akan serangan diam-diam Lin Ming, itu mengalihkan perhatiannya padanya. Namun, ia justru mengabaikan energi esensi daging dan darah yang selama ini diserapnya. Jadi, baru sekarang ditemukan bahwa ada segel yang tak terhitung banyaknya yang terkandung di dalam energi esensi daging dan darah ini. Rune segel ini telah diserap bersama dengan energi esensi daging dan darah oleh akar roh zaman purba. Mereka mengalir melalui tubuhnya, menyebar ke seluruh penjuru. Apa ini? Akar roh zaman purba terkejut. Itu sama sekali tidak tahu hukum apa yang terkandung dalam segel ini, tapi yang diketahuinya adalah bahwa segel ini baru saja ditembakkan oleh Lin Ming. Cara Lin Ming membantu akar roh zaman primordial berurusan dengan 6 master dewa ilahi ini adalah dengan terus-menerus menembakkan segel ini, menenggelamkannya ke dalam tubuh beberapa pusat kekuatan alam dewa ilahi dan kemudian menyegel esensi sejati mereka. Namun mengenai prinsip apa yang terkandung dalam segel ini, akar roh zaman purba tidak tahu. Sekarang, segel ini telah benar-benar mengalir ke dalam tubuhnya. Dan yang paling penting, akar roh zaman purba telah menggunakan rambut akar sumbernya untuk menyerap ke-6 pembangkit tenaga listrik dewa ilahi tersebut.
Hal ini juga menyebabkan anjing laut ini menyebar hingga ke akar sumbernya. Akar roh zaman purba memiliki firasat buruk. Segel ini terlalu aneh. Bahkan di dalam tubuh seorang guru dewa ilahi mereka tidak dihancurkan atau dimurnikan. Pasti bukan sesuatu yang baik bagiku untuk menyerapnya. Ia dengan cepat memutar energinya, ingin mengeluarkan segel ini dari tubuhnya, tetapi pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Energi yang dipancarkannya tidak hanya tidak bisa mengeluarkan segel ini, tetapi segel itu tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam energi yang mulai menyerap seluruh energinya. Bukan hanya itu, lubang hitam energi ini menjadi semakin gila dan brutal. Puluhan ribu miniatur lubang hitam energi berubah menjadi puluhan ribu pusaran air energi, dengan sembarangan menelan semua energi, daging, dan esensi darah di dalam akar roh zaman purba. Ini adalah waktu terlemah dari akar roh zaman purba. Meskipun ia telah menyerap 30-40% esensi daging dan darah dari 6 guru dewa ilahi ke dalam tubuhnya, ia belum sempat mencernanya dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat digunakan. Sekarang, energi esensi di dalam tubuhnya sendiri dengan rakus dihisap oleh lubang hitam energi ini. Aku menyukainya. Akar roh zaman purba terasa seolah-olah telah jatuh ke lautan es. Tanpa ragu, segel aneh ini adalah bagian dari rencana Lin Ming sejak awal. Lin Ming tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan dan membunuh akar roh zaman purba. Oleh karena itu, dia telah menenggelamkan segel-segel ini ke dalam tubuh 6 guru dewa ilahi untuk menyegel esensi sejati mereka. Meskipun sepertinya dia membantu akar roh zaman purba, kenyataannya segel ini akan diserap olehnya. Kemudian, pada saat terlemahnya, segel ini akan berubah menjadi lubang hitam energi dan malah menelan kekuatannya. Ini adalah jebakan, dan juga memberi tanaman itu rasa obatnya sendiri. Karena akar roh zaman purba terlalu serakah dalam ingin menyerap kekuatan dari 6 pusat kekuatan dewa ilahi, dan selain tidak ada yang bisa memahami seni segel ilahi Lin Ming dan konsep 33 langit berlapis, sekaranglah ditakdirkan. Bahkan jika akar roh zaman purba bahkan lebih licik, masih tidak ada cara untuk melawan Lin Ming. Saat akar roh zaman purba menyadari hal ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Akhirnya dipahami bahwa Lin Ming tidak pernah mempercayainya sejak awal. Selain itu, dia tidak puas hanya dengan beberapa sumber akar rambut, dan malah ingin menangkap semuanya di jaringnya. Anak ini, dia sedang bermain babi untuk memakan harimau. Dasar bocah cilik yang kejam dan licik. Kemarahan hebat meletus di hati akar roh zaman purba. Ia tidak lagi repot-repot menyerap kekuatan ke-6 master dewa ilahi itu, dan malah mengalihkan seluruh kekuatannya ke Lin Ming, menekan keseluruhan domainnya ke arahnya. Mati untukku. Astaga, astaga, astaga. 12 sumber akar roh ditembakkan ke arah Lin Ming. Lin Ming mencibir. Kamu akhirnya menemukannya. Tapi sayang sekali, kamu terlalu lambat, dan sekarang, yang akan mati adalah kamu. Bab 1345, menerima roh Ru. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix. Di dalam tubuhnya, esensi, energi, dan keilahian menyatu menjadi satu. Dia mengarahkan tombaknya ke 12 akar rambut dan menebasnya keluar. Kekuatan guntur dan api terjalin pada tombak darah Phoenix. Ini adalah kekuatan guntur dan kesengsaraan api yang mengalir keluar dari pohon dewa sesat. Penghakiman Dao Surgawi. Bang! Dengan suara ledakan yang mengerikan, 12 akar rambut itu diledakkan oleh Lin Ming. Lin Ming dengan tenang mundur, tapi tubuh utama akar roh zaman primordial sebenarnya terhuyung mundur, melambat. Puluhan ribu segel pelarangan dewa membentuk lubang hitam energi di tubuhnya, menelan sejumlah besar kekuatannya. Wajah wanita yang telah berubah dari akar roh zaman purba terus-menerus berubah, menjadi semakin kabur. Karena energinya menjadi terlalu kacau, ia kesulitan mempertahankan bentuk perwujudannya. Dengan Lin Ming di depannya, ia tidak memiliki kesempatan untuk memaksa keluar segel terlarang Tuhan ini. Jika ini terus berlanjut, maka tidak akan lama sebelum Lin Ming menangkapnya. Tapi kalau mau kabur juga susah. Seluruh tubuh akar roh zaman purba penuh dengan tanda segel ilahi ini. Tanda ini secara pribadi dibentuk oleh Lin Ming. Akar roh zaman purba menduga bahwa Lin Ming benar-benar dapat menggunakan tanda ini untuk merasakan kehadirannya dan mengejarnya. Jika lari, ia akan terus melemah hingga diambil alih oleh Lin Ming. Bocah terkutuk ini. Suara akar roh zaman purba menjadi semakin melengking dan kasar. Wajah wanita yang diwujudkannya menjadi semakin garang, berubah menjadi iblis yang mengerikan. Nak, kamu telah memaksakan tanganku. Pada saat itu, aura abu-abu tak terbatas melonjak keluar dari tubuh akar roh zaman purba, menjadi semakin kuat. Itu meraung ke arah Lin Ming seperti neraka abu-abu. Ini adalah aura kehidupan dari akar roh zaman purba, energi roh kekacauan utama dari pembentukan alam semesta yang telah diserapnya. Akar roh zaman primordial tidak ragu sama sekali untuk mengkonsumsi aura kehidupannya untuk menyerang Lin Ming. Saat Lin Ming melihat api abu-abu ini mengalir ke arahnya, dia menyeringai, kamu akhirnya menggunakan pilihan terakhirmu. Tapi, jurus terakhirmu menggunakan kekuatan hukum kekacauan primal, itu tidak ada gunanya melawanku. Pada saat itu, di belakang Lin Ming, bunga teratai merah darah perlahan mekar. Bunga teratai ini kuno dan dalam, berwarna merah hingga seolah-olah diwarnai dengan darah dewa iblis. Ruang nenek. Kekuatan nenek moyang yang kuat melonjak. Ruang nenek moyang pemusnahan hukum tersebar, meliputi area seluas 100 mil. Saat api abu-abu dari akar roh zaman purba memasuki ruang nenek moyang ini, api itu tampak seolah-olah akan diserap. Ini adalah kekuatan kekacauan utama,
namun pencapaian Lin Ming dalam hukum ini jauh lebih tinggi. Ruang nenek moyang adalah kekuatan ilahi transenden yang didirikan oleh master tingkat Empyrean. Ini, bagaimana ini mungkin? Akar roh zaman purba sangat terkejut. Kamu benar-benar bisa memahami hukum primal chaos. Pada saat itu, perasaan tidak nyaman yang mendalam membengkak di dalam hati akar roh zaman purba. Ia mengabaikan segalanya dan meledakkan api abu-abu itu sebelum berbalik dan melarikan diri. Meskipun ia tahu bahwa melarikan diri dari sini akan sulit, jika ia tetap di sini, ia pasti akan mati. Bang! Api abu-abu meledak di dalam ruang sang nenek. Pada saat yang sama, tubuh utama dari akar roh zaman purba mencoba tenggelam di bawah tanah. Tetapi pada saat ini, ia merasakan bahwa semua cahaya di sekitarnya telah menghilang, semuanya berubah menjadi kegelapan. Kekuatan traksi yang kuat mengunci tubuhnya, membuatnya mustahil untuk menyelam di bawah tanah. Suara Lin Ming mulai bergema di telinga akar roh zaman purba seperti bisikan iblis yang terkekeh. Dengan kekuatan lubang hitam, telan semua kekuatan, telan semua materi, jatuh ke dalam jurang waktu yang tak terbatas, di dalam sangkar ruang ini Anda tidak akan pernah muncul, tenggelam selamanya, binasa dalam pasir sejarah. Divine Cell Art, telan semua keberadaan, kegelapan abadi. Pada saat ini, sebuah bola gelap melayang di depan Lin Ming. Semua energi asal di dunia ini mulai menjadi gila, berkumpul dengan liar menuju bola dan membentuk pusaran hitam raksasa. Semua lumpur di rawa, semua pohon tumbang, semua kerangka binatang buas, semuanya tersedot oleh pusaran ini, menghilang ke dalam bola gelap tempat ia akan disegel selamanya. Bola gelap ini adalah benih lubang hitam Lin Ming. Dengan itu, dia bisa mensimulasikan kegelapan terakhir dari singularitas lubang hitam. Setahun yang lalu ketika Lin Ming menggunakan gerakan ini, semua meridian dan pembuluh darahnya menonjol ke atas, terkoyak karena tidak mampu menahan tekanan ini. Tapi sekarang, pemahaman Lin Ming terhadap hukum mimpi yang menempa jiwa jauh lebih mendalam. Selain itu, esensi, energi, dan kekuatan ilahi yang menyatu semakin terkoordinasi dan pemahamannya tentang konsep 33 langit berlapis juga jauh lebih dalam. Saat ini, dia bisa dengan bebas menggunakan kegelapan abadi sesuai keinginannya. Apa ini? Akar roh zaman purba berteriak dengan marah ketika ia mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berjuang keras, namun saat ini, di bawah paksaan 10.000 segel terlarang dewa, semuanya pecah. Kekuatan yang mengerikan menyapu seperti tikar, dengan ceroboh menyelimuti segala sesuatu di dekatnya. Akar roh zaman purba tiba-tiba menegang, mustahil untuk melepaskan diri dari kekuatan ini. Ah! Akar roh zaman purba meraung, itu benar-benar terangkat oleh kekuatan isap yang mengerikan ini. Bentuk utama dari akar roh zaman purba memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dan tampak seperti ular piton hitam besar. Ia berjuang mati-matian di langit, tapi apapun yang dilakukannya, ia tidak bisa lepas dari belenggu kegelapan abadi. Mati! Saat Lin Ming melepaskan benih lubang hitam, dia juga menusukkan tombaknya. Penghakiman Dao Surgawi. Kekuatan dahsyat dari guntur dan kesengsaraan api menabrak akar roh zaman purba, memacu lebih dari 10.000 segel terlarang dewa untuk meledak. Gelombang energi melonjak keluar. Akar semangat zaman primordial hancur oleh serangan Lin Ming. Banjir besar jus merah cerah menghujani seperti air terjun. Semua jus seperti darah ini disedot oleh Lin Ming. Berat, aku mengutukmu sampai mati menyedihkan selama 10.000 nyawa berikutnya. Saya harap kamu mati dengan mengenaskan. Akar roh zaman purba meraung dengan kejam. Sebagai makhluk hidup tumbuhan, ia benar-benar memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dalam menahan serangan dibandingkan manusia. Bahkan sekarang, ia masih belum mati, dan jika ia dibiarkan menelan cukup banyak esensi daging dan darah, ia bahkan bisa memulihkan dirinya sendiri. Segel, jari Lin Ming berkedip. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 10.000 segel terlarang dewa tenggelam ke dalam tubuh utama akar roh zaman purba, menyegel seluruh kekuatannya. Bahkan fungsi dasar kehidupannya pun ditutup. Seni segel ilahi bahkan bisa menyegel dewa, apalagi tumbuhan roh kecil. Hai, setelah roh zaman primordial kehilangan semua kemampuan untuk melawan, ia langsung dibawa ke ruang Magic Cube. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Ming menghela nafas panjang. Setelah menggunakan penghakiman Dao Surgawi 2 kali, membentuk puluhan ribu segel terlarang dewa, dan bahkan menampilkan kegelapan abadi, dia telah menghabiskan banyak energi. Saat dia menoleh, dia bisa melihat bahwa keenam pembangkit tenaga listrik dewa ilahi itu masih belum sepenuhnya mati. Hampir setengah dari esensi daging dan darah mereka telah ditelan oleh akar roh zaman purba dan tubuh mereka setipis tongkat, seperti mayat yang telah layu selama ribuan tahun. Penampilan mereka tidak bisa disebut manusia atau hantu. Kamu, Patua Luo memandang Lin Ming dengan ngeri. Rambutnya berserabut dan putih, matanya tenggelam jauh ke dalam rongganya, dadanya cekung, dan dia kehilangan segala bentuk kehidupan. Dia akan segera mati. Hahaha. Patua Luo sepertinya tiba-tiba menjadi hidup. Dia tersenyum masam, saya tidak pernah berpikir bahwa meskipun kami berenam bergabung untuk menangkap akar roh zaman purba, semua upaya kami akan diberikan kepada orang lain. Akhirnya, kemenangan jatuh ke pangkuan bocah cilik sepertimu. Bahkan akar roh zaman purba telah ditipu olehmu. Kamu cukup kejam dan licik, sungguh rencana yang luar biasa. Patua Luo mengertakkan gigi, tubuhnya terus-menerus gemetar. Apakah itu kata-kata terakhirmu yang terakhir? Betapa membosankan. Lin Ming dengan dingin melihat sekeliling, mengamati sekeliling.
Setelah 6 tokoh dikdaya Dewa Ilahi dikurung dengan akar roh zaman purba, murid-murid lain dari Tanah Suci Skydark telah mati atau melarikan diri. Kini, hanya tersisa 6 orang. Para kultivator lepas masih ada di sana, tapi Lin Ming tidak khawatir bahwa mereka akan mengenali identitasnya dari gerakannya. Ini karena Lin Ming telah melawan akar roh zaman purba di domainnya, dan ditambah fakta bahwa dia telah menggunakan beberapa teknik penyembunyian, mustahil bagi mereka untuk menyaksikan adegan pertarungan. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Patua Luo belum menyaksikan final pertemuan bela diri pertama alam ilahi, tapi dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah siapa-siapa. Tidak peduli bagaimana penampilannya, pemuda di depannya ini masih berada di alam laut ilahi tengah dan sepertinya tidak menyembunyikan budidayanya sama sekali. Lin Ming menyeringai. Dia berjongkok di depan Patua Luo dan berkata, "Saya adalah Lin Ming yang Anda cari-cari." Terkejut. Kata-kata Lin Ming menyebabkan hati Patua Luo bergetar. Dia merasa bahwa senyum Lin Ming adalah seringai setan. Ini adalah Lin Ming. Dia sebenarnya adalah Lin Ming. Dia tahu bahwa semua orang mencarinya tetapi dia sengaja masuk ke tengah-tengah mereka. Pemuda ini terlalu menakutkan. Pada saat itu, jiwa Dewa Patua Luo jatuh ke dalam ilusi. Dia merasakan kekuatan yang kuat menyerang lautan spiritualnya. Hantu dan hantu semakin tebal di benaknya saat dia kehilangan dirinya sendiri. Lin Ming menekankan tangannya ke dahi Patua Luo. Hukum impian ilahi, teknik pencarian jiwa. Dengan menggunakan hukum mimpi ilahi untuk menampilkan teknik pencarian jiwa, ini jauh lebih unggul daripada menggunakan teknik pencarian jiwa umum dari jalur iblis. Informasi yang dapat diperoleh kembali jauh lebih lengkap. Selain hal-hal seperti metode budidaya, teknik pembentukan susunan, teknik alkimia, teknik pemurnian, dan ingatan yang sangat kompleks lainnya, segala hal lainnya dapat diperoleh. Namun, Patua Luo adalah tokoh dikdaya Dewa Ilahi dan jiwa dewanya sangat kuat. Jika Lin Ming gegabah menggunakan teknik pencarian jiwa, kemungkinan besar dia akan mendapat serangan balasan. Karena itu, dia memberitahu Patua Luo tentang statusnya untuk membuat pikiran musuhnya putus asa. Ini memberinya kesempatan sempurna untuk menyerang. Sejumlah besar informasi muncul dalam pikiran Lin Ming. Ini termasuk pergerakan Tian Mingzi baru-baru ini, dan kemungkinan alasan mengapa dia mencari obat transformasi tubuh dan keberadaan Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak menemukan sesuatu yang berharga dalam ingatan orang tua ini. Semua informasi ini hanyalah spekulasi. Segala macam petunjuk menunjukkan bahwa sepertinya ada kekuatan tak dikenal yang muncul di Tanah Suci Skydark. Pengaruh ini berstatus sangat tinggi dan hanya menerima perintah dari Tian Mingzi sendiri. Tampaknya alasan orang mencari obat pengubah tubuh adalah karena pengaruh ini. Tian Mingzi sedang mencari keberadaan saya, mungkinkah itu terkait dengan teknik transformasi tubuh saya? Pikiran ini pasti muncul di benak Lin Ming. Lin Ming tidak dapat mengkonfirmasi apapun tanpa informasi lebih lanjut. Dia menusukkan tombaknya ke tenggorokan Patua Luo. Orang tua yang sekarat itu berjuang untuk beberapa saat lagi sebelum akhirnya terbaring tak bergerak. Adapun 5 orang lainnya, mereka semua dibunuh satu persatu. Cincin spasial mereka juga diambil olehnya. Setelah menelusurinya, dia menemukan bahwa sebagian besar berisi metode budidaya dan pil Tanah Suci Skydark serta beberapa senjata dan harta karun lainnya. Tidak mungkin bagi Lin Ming menyukai semua ini. Setelah dengan santai menyimpan semuanya, pikiran Lin Ming bergerak dan dia memasuki ruang Magic Cube. Dia ingin sepenuhnya menundukkan dan menyempurnakan akar roh zaman purba. Bab 1346, Sempurnakan. Di ruang Magic Cube, lapisan besar simbol susunan segel dewa melayang di udara, membentuk diagram susunan besar. Akar roh zaman purba terkunci di dalam susunan ini. Ukurannya sudah berkurang hingga 100 kaki, menyerupai ular piton yang jatuh ke jaring laba-laba raksasa. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, tidak mungkin ia bisa melarikan diri. Ini pulih begitu cepat. Setelah melihat akar roh zaman purba yang menyatu kembali, Lin Ming terkejut. Akar roh zaman purba ini awalnya dipotong menjadi beberapa bagian oleh Lin Ming, namun bagian rambut akar tersebut sebenarnya telah melahirkan akar berkilau yang bercabang dan menyatu kembali. Saat tentakel ini terhubung satu sama lain, ada perasaan samar bahwa tentakel itu sedang beregenerasi. Vitalitas akar roh zaman purba sangat kuat. Menyempurnakannya dalam alkimia akan sangat bermanfaat bagi teknik transformasi tubuh Anda. Selain Lin Ming, Mo Eversnow berpakaian putih berbicara kepadanya. Ini adalah bentuk jiwanya, tidak terkontaminasi oleh debu dunia fana. Saat dia melayang di udara, dengan kaki telanjangnya menggantung, dia tampak halus dan anggun seperti malam. Kamu ingin menggunakanku untuk alkimia. Hehehe, kamu terlalu lancang. Jika kamu mencobanya, aku akan segera membakar seluruh energi asalku sehingga kamu tidak dapat memperoleh sedikit pun. Aku bahkan akan meledak di sini dan menjatuhkanmu bersamaku. Saat akar roh zaman purba berbicara, wajahnya berubah, berganti-ganti antara penampilan seorang wanita dan penampilan iblis yang brutal. Tubuhnya sangat terdistorsi, tampaknya tidak stabil seolah-olah sudah gila. Lin Ming mencibir, kamu bisa mencobanya, tapi Divine Cell Art milikku dapat menyegel bahkan dewa spiritual, apalagi orang kecil sepertimu. Hahaha, menyegel dewa spiritual, apa kau tidak takut angin akan memotong lidahmu yang sedang menggertak? Metode kultivasi Anda yang tidak masuk akal dan menyedihkan sebenarnya berani menyebut dirinya seni segel ilahi. Aku tertawa sampai mati di sini. Suara akar roh zaman purba terkadang seberat logam dan terkadang melengking seperti wanita yang berteriak. Itu sangat menyakitkan telinga.
Pada saat ini, di belakang Mo Eversnow, Fishy yang tertidur terbangun. Dia mengusap matanya yang lebar dan lelah, tapi ekspresinya langsung bersinar saat dia melihat Lin Ming. Dia langsung gembira dan semua rasa lelahnya seakan hilang. Kakak Lin Ming, kamu di sini. Lin Ming jarang memasuki ruang Magic Cube baru-baru ini. Ketika dia berkultivasi, dia akan melakukannya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Fishy. Fishy masih sama seperti dulu, namun nafsu makannya semakin meningkat setiap harinya. Tapi saat ini, Lin Ming sangat kaya. Bahkan jika dia makan lebih dari 1000 kristal matahari ungu sehari, dia masih mampu membelinya. Mendengar Fishy memanggil nama Lin Ming, ekspresi akar roh zaman purba segera berubah. Lin Ming, Anda Lin Ming. Lin Ming yang mana? Wajah iblis dari akar roh zaman purba memandang Lin Ming dengan rasa tidak percaya yang kosong. Tapi, saat diam-diam melihat sekeliling dunia batin Lin Ming, akhirnya berkata dengan panik, kultivasi alam laut ilahi tengah, Anda benar-benar memiliki budidaya alam laut ilahi tengah. Anda tidak menyembunyikan kultivasi Anda. Itu benar, seniman bela diri peringkat kedua dari pertemuan bela diri pertama alam ilahi juga memiliki budidaya laut ilahi tengah. Lin Ming itu adalah kamu. Saat Lin Ming mendengar akar roh zaman purba mengatakan ini, dia sedikit terkejut. Kamu adalah tumbuhan roh dari hutan Demon Daun namun kamu sebenarnya tahu namaku. Jadi itu benar-benar kamu. Pikiran akar roh zaman purba bergetar. Kamu dikenal sebagai seseorang yang akan menjadi seorang Empyrean ekstrim di masa depan, luar biasa. Luar biasa, pantas saja aku kalah di tanganmu, dan bahkan 6 penguasa Dewa Langit dari Tanah Suci Skydark pun dimusnahkan olehmu. Anda benar-benar layak atas reputasi Anda. Mata akar roh zaman purba bersinar. Pada awalnya, tatapannya tidak lain hanyalah kebencian ekstrim terhadap Lin Ming, tapi sekarang ia memiliki ketakutan dan kebencian, kedua emosi itu bercampur menjadi satu. Konsep seperti apa yang merupakan Empyrean ekstrim? Bahkan status Raja Dunia yang hebat sudah cukup untuk menakuti seseorang sampai mati. Adapun seorang Empyrean ekstrim, itu adalah eksistensi yang jarang muncul di alam ilahi dalam 100 juta tahun. Itu hanyalah tingkat yang tidak terbayangkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memperhatikan masalah dunia manusia. Sepertinya Anda sudah banyak mendengar tentang saya. Meskipun aku adalah tumbuhan roh, aku bisa berubah menjadi miliaran bentuk berbeda. Baik itu iblis, binatang buas, iblis, atau manusia, pria, atau wanita, saya dapat berubah menjadi apapun yang saya inginkan dan dengan bebas masuk dan keluar dari dunia manusia, mencari metode kultivasi langka dan materi surgawi dan bahkan menyedot energi esensi, dari para master. Sama sekali tidak aneh bagiku mengetahui namamu. Jadi begitu, kata Lin Ming, jauh lebih lega. Akar roh zaman purba mengatupkan giginya. Lin Ming, jangan bunuh aku. Saya bisa menjanjikan kesetiaan saya kepada Anda dan menjadi monster kontrak Anda. Kedepannya prestasimu akan tinggi. Jika aku mengikutimu, aku juga akan memiliki masa depan yang cerah. Saat akar roh zaman purba berbicara, matanya bersinar dengan cahaya cemerlang. Itu menatap Lin Ming, menunggu jawabannya. Lin Ming samar-samar tersenyum, saya minta maaf, tapi saya tidak membutuhkan layanan Anda. Apa hubungan masa depanmu yang cerah denganku? Bagi saya, nilai terbesar Anda adalah dimurnikan menjadi pil. Adapun untuk menjadi monster kontrakku, apakah menurut Anda dapat mengikuti laju pertumbuhan saya? Apa artinya jika Anda tidak bisa? Terlebih lagi, karakter Anda licik dan licik sejak awal. Saya tidak tertarik untuk menjaga punggung saya sepanjang hari. Kata-kata Lin Ming langsung menghukum mati akar roh zaman purba. Lin Ming, mungkin kamu tidak menyukai bakatku, tapi aku memiliki banyak pengetahuan yang tidak kamu miliki. Tahukah Anda bahwa Tian Mingzi saat ini berencana untuk menyempurnakan pil ilahi, yang disebut pil surga bintang 9. Dahulu kala, pil ini digunakan oleh manusia untuk membobol 9 bintang Istana Dao, namun resep pilnya telah lama hilang seiring berjalannya waktu. Bukankah itu sesuatu yang menggoda hatimu? Pil surga 9 bintang, pikiran Lin Ming memang bergerak. Obat ajaib untuk menembus 9 bintang Istana Dao. Lin Ming, pil surga 9 bintang memang merupakan pil ilahi yang digunakan oleh manusia di zaman kuno untuk masuk ke 9 bintang Istana Dao. Tapi sekarang, dengan perubahan aturan Dao surgawi, bahkan pil surga bintang 9 mungkin tidak dapat membantu Anda mencapai hal itu. Namun yang aneh menurut saya adalah jika resep pilnya sudah lama hilang, bagaimana Tian Mingzi bisa mendapatkannya? Saya juga ingin mendapatkan pil surga 9 bintang ini, tetapi dengan kekuatan saya saat ini, keinginan untuk melawan Tian Mingzi adalah hal yang mustahil. Saya harus puas dengan apa yang saya miliki. Jika saya terus melibatkan diri dalam urusan Tian Mingzi, kemungkinan besar status saya akan terungkap dan saya akhirnya akan mati di bawah tangannya. Jika Mo Eversnow memberi Tian Mingzi penilaian bakat yang tinggi, Lin Ming juga tidak akan lalai terhadapnya. Sekarang Tian Mingzi juga mencarinya, jika statusnya terungkap, maka dia akan mati. Benar, Fishy, ini untukmu. Lin Ming tiba-tiba bersemangat. Dia mengeluarkan 10-9 giok matahari dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Fishy. Nanti kamu bisa mencoba dan memakan ini. Tapi hati-hatilah agar kamu tidak makan terlalu banyak. 9 batu giok matahari disempurnakan oleh Master setengah langkah Empyrean atau Empyrean.
Mereka diciptakan dengan mengambil sejumlah besar batu matahari ungu dan kristal matahari ungu dan kemudian menggabungkannya dengan 9 energi esensi yang berbeda. 9 batu giok matahari yang dihasilkan bernilai 1 triliun batu matahari ungu atau 100 juta kristal matahari ungu. Saat Fishy mengambil 9 batu giok matahari di tangannya, dia merasakan denyut nadinya semakin cepat. Melihat 10-9 batu giok matahari di tangannya, dia tidak bisa menahan ngiler, seolah-olah dia sedang memegang makanan paling enak di dunia. Terima kasih banyak, Kakak Lin Ming. Kata mencurigakan dengan jelas. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil 9 batu giok matahari dan meletakkannya di mulutnya. Lin Ming memancarkan akal ilahi dan mengunci tubuh Fishy, memastikan bahwa tanda-tanda vitalnya tidak akan berubah terlalu banyak. 9 batu giok matahari ini bukanlah masalah sepele. 9 batu giok matahari ini memiliki energi yang jauh lebih besar daripada totalitas yang dimakan Fishy sejauh ini. Mencurigakan, gigit sedikit tapi jangan dimakan. Lin Ming memperingatkan, khawatir tubuh Fishy tidak akan mampu menahan energi. Oke, mendengar percakapan Lin Ming dan Fishy, akar roh zaman purba terkejut. Makan 9 giok matahari, dan memakannya sedikit demi sedikit. Apa yang dibicarakan orang-orang ini? Saat akar roh zaman purba menganggap ini aneh, Fishy tiba-tiba menjilat 9 batu giok matahari seperti permen. Aroma yang kaya segera membanjiri mulut Fishy, menyebabkan dia membuka mulutnya yang mengeluarkan air liur dan menggigit sepotong kecil. Saat akar roh zaman purba melihat ini, bola matanya hampir jatuh karena lebarnya. Bagaimana ini mungkin? 9 batu giok matahari adalah sesuatu yang diproduksi oleh Empyrean setengah langkah atau lebih. Dalam hal kekerasan, itu bahkan melampaui artefak roh biasa. Jangankan gadis kecil ini yang sepertinya dia bahkan tidak bisa memegang seekor ayam, bahkan akar roh zaman purba pun akan merasa sangat sulit untuk memecahkan 9 batu giok matahari. Namun, gadis kecil ini memakan 9 batu giok matahari seperti permen. Kekejian macam apa ini? Orang-orang ini semuanya monster. Lin Ming tidak peduli dengan kejutan akar roh zaman purba. Ketika dia pergi ke bawah kota kekaisaran abadi dan menghadapi segel Elysium kuno, itu adalah harta roh Empyrean kelas atas yang disempurnakan oleh segel ilahi Empyrean sendiri. Meski begitu, Fishy masih menggigitnya sedikit. Meskipun dia belum menggigit tubuh utama jiwa Elysium kuno, itu masih merupakan bagian dari formasi susunan karakter, segel, yang dilapisi dengan triliunan jin kristal matahari ungu. Itu sudah cukup mencengangkan, tapi harus diketahui juga bahwa ini didukung oleh formasi susunan yang dibuat oleh Empyrean Divine Cell. Tidak peduli apapun jenis kristal energinya, itu tidak lebih dari permen di depan Fishy. Dia bisa dengan mudah menggigitnya dan memakannya. Fishy hanya memakan sepotong 9 batu giok matahari sekecil kuku, tapi perasaan mabuk menghampirinya, membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya lagi. Setelah beberapa bagian yang lebih besar, seluruh 9 batu giok matahari dimakan habis. Perlahan, kedua pipi bulat Fishy merona merah jambu, seperti sedang mabuk. Dia terlihat sangat imut dan menyenangkan. Kakak Lin Ming, ini jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Fishy berkata dengan ekspresi senang. Kemudian, tubuhnya bergetar beberapa kali sambil bersendawa dengan keras lalu berbaring di lantai dan tertidur. Lin Ming tersenyum puas. Kemudian, dia beralih ke akar roh zaman purba dan mengeluarkan tombak darah Phoenix. Bocah, kamu. Seluruh tubuh akar roh zaman purba menjadi sedingin es. Itu memutar seluruh energinya hingga batasnya, ingin membebaskan diri dari penjara seni segel ilahi dan kemudian meledak dan binasa bersama dengan Lin Ming, tapi tidak peduli apa yang dilakukannya, ia tidak dapat melakukannya dengan segel ilahi. Tanda segel art yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam tubuhnya. Akar roh zaman purba semakin meraung. Namun di balik pemurnian segel seni segel ilahi, aumannya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya terputus. Bentuknya semakin kecil dan kecil, berubah bentuk saat jatuh ke tangan Lin Ming. Di tangan Lin Ming, sekarang menjadi akar merah seukuran telapak tangan, seperti ginseng berwarna aneh. Pada hari-hari berikutnya, Lin Ming mengubah penampilannya beberapa kali. Dia pergi ke berbagai rumah dagang di dunia besar Demon Dawn, memiliki status berbeda setiap kali dia membeli bahan yang dia butuhkan untuk menyempurnakan pil. Akhirnya persiapan pun selesai. Lin Ming berencana untuk mengasingkan diri dan membuka gerbang kematian. Dan dalam pencarian hari ini, Lin Ming juga cukup beruntung bisa menangkap serigala iblis bermata 3 untuk dijadikan tubuh fana baru Demon Sin. Serigala iblis bermata 3 ini jauh lebih unggul dari tubuh asli Demon Sin. Bakat alaminya beberapa kali lebih baik dan tubuhnya sendiri jauh lebih tangguh. Ini lebih dari cukup untuk dijadikan tubuh Demon Sin. Aku akan membuka gerbang kematian terlebih dahulu lalu kembali ke benua tumpahan langit dan memasuki jurang iblis abadi. Bab 1347, Gerbang Terakhir. Jauh di atas langit benua tengah Demon Dawn Great World, benda langit yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit. Bintang-bintang ini adalah benda raksasa yang lebarnya jutaan mil, namun di langit ini mereka tidak lebih dari setitik pasir kecil yang tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dan di salah satu bintang yang tak terhitung jumlahnya ini, Lin Ming sedang duduk di sebuah gua yang tinggal. Di depannya, tungku artefak roh berputar perlahan. Api kesengsaraan surgawi berkobar cemerlang di bawah tungku dan tungku itu sendiri bersinar dengan cahaya merah terang. Lin Ming sekarang sedang menyempurnakan pil kematian esoterik.
Menurut catatan dalam Celestial Tyrant Manual, pil keabadian esoterik dan pil kematian esoterik adalah pil yang diperlukan untuk membuka gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Namun, kenyataannya pil ini bukanlah pil tertentu, melainkan klasifikasi umum. Pil keabadian esoterik memerlukan bahan pil atribut kehidupan, dan pil kematian esoterik memerlukan bahan pil atribut kematian. Akar roh zaman purba mewakili kekacauan mematikan dari pembentukan alam semesta, sebuah dunia di mana tidak ada kehidupan. Dengan demikian, pil itu dapat digunakan untuk membuka pil kematian esoterik gerbang kematian. Lin Ming menggunakan 1 bulan penuh untuk mengumpulkan semua reagen tambahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil kematian esoterik. Untungnya, dunia besar Demon Dawn adalah salah satu dari beberapa dunia besar tingkat pertama di alam ilahi. Di sini, selama seseorang memiliki cukup 9 batu giok matahari, mereka dapat membeli hampir semua bahan langka atau berharga yang mereka inginkan. Untuk menghindari ketahuan oleh orang lain, Lin Ming menggunakan identitas berbeda untuk membeli bahan berbeda di tempat perdagangan berbeda. Teknik perubahan penampilan hukum impian ilahi sangatlah luar biasa, bahkan peri pun tidak akan bisa merasakan ada yang salah dengan Lin Ming. Seperti ini, Lin Ming mengumpulkan semua materi yang dia butuhkan. Lalu, dia pergi ke Skybreak Planet. Alasan dia memilih Skybreak Planet adalah karena ada rangkaian transmisi khusus di sini yang mengarah ke alam bawah. Selama seseorang bersedia membayar cukup banyak kristal matahari ungu, mereka dapat kembali ke alam bawah melaluinya. Dan, melalui bimbingan beberapa hukum aneh, itu akan memungkinkan seseorang untuk kembali ke dunia asalnya. Tentu saja, pergi ke dunia lain juga dimungkinkan, tetapi seseorang harus mengetahui koordinat spasial spesifik untuk dunia tersebut. Namun, dalam arus ruang angkasa yang ganas dan bergejolak, sulit untuk menemukan koordinat pastinya. Banyak bahan berharga semuanya ditempatkan ke dalam tungku oleh Lin Ming. Untuk bahan-bahan ini, Lin Ming telah menghabiskan 59 sun giok. 59 batu giok matahari harganya setara dengan 5 triliun batu matahari ungu. Ketika Lin Ming memenangkan lelang pil dunia tanpa batas di masa lalu, dia telah menghabiskan 7 triliun batu matahari ungu untuk melakukannya. Untuk pil kematian esoterik, bahan pelengkapnya saja sudah mampu menyamai harga pil dunia tanpa batas, apalagi bahan utamanya adalah akar roh zaman purba. Dalam hal alkimia, Lin Ming tidak dianggap sebagai ahli yang terampil. Meskipun dia telah menyerap bagian ingatan seorang alkemis, keterampilan alkimia sang alkemis tidak akan dianggap terlalu tinggi. Untungnya, Lin Ming memiliki Mo Eversnow yang mendukungnya. Di masa lalu, Mo Eversnow adalah seorang jenius abadi yang dikaruniai surga. Di usianya yang masih muda, dia telah berhasil mencapai setengah langkah budidaya Raja Dunia. Sepanjang hidupnya, dia meneliti dan memperoleh pemahaman mendalam tentang formasi susunan dan alkimia serta pengalaman pribadi yang sangat luas dalam menyempurnakan pil keabadian esoterik dan pil kematian esoterik. Ini karena Mo Eversnow sendiri juga seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Dengan pengalaman Mo Eversnow yang membimbingnya, dan kemudian ditambahkan ke dalam api kesengsaraan surgawi Lin Ming yang jauh melampaui semua api biasa, menyempurnakan pil kematian esoterik lebih dari 90% dijamin akan berhasil. Seiring berjalannya waktu, pil kematian esoterik mulai terbentuk secara bertahap di dalam tungku. Tidak ada wewangian obat yang ada di dongeng, melainkan hembusan nafas yang mematikan. Saat seseorang menghirup udara jenis ini, mereka dapat merasakan napasnya tercekat di tenggorokan seolah jantungnya ingin berhenti berdetak, jiwanya ingin tertidur, dan bahkan peredaran darah di tubuhnya melambat. Jika manusia mencium bau nafas seperti ini, hidup mereka akan segera berakhir. Pil ini untuk mendorong seseorang ke ambang kematian dan memaksa mereka untuk bertahan hidup. Jika ada efek seperti itu hanya dengan menciumnya, maka jika saya meminum pil ini, kekuatan keheningan yang mematikan pada diri saya dapat dibayangkan. Jika bukan karena vitalitas hidupku yang begitu kuat, aku mungkin mati dalam situasi itu. Mo Eversnow berkata, itu benar. Itulah sebabnya gerbang kematian 8 gerbang tersembunyi batin adalah gerbang terakhir. Buka gerbang kehidupan terlebih dahulu lalu buka gerbang kematian. Dengan vitalitas hidup yang disediakan oleh gerbang kehidupan, dorong melewati penghalang gerbang kematian. Saat Mo Eversnow berbicara, tungku berguncang dengan keras dan tutupnya terlepas. Pil hitam murni terbang keluar. Sosok Lin Ming melintas saat dia meraihnya. Pil ini sangat berat dan berwarna hitam tanpa kilau sedikitpun. Lebih tepatnya, warnanya sama sekali tidak hitam. Sebaliknya, ia menyerap semua cahaya dan tidak memancarkan sama sekali, memberikan penampilan hitam seperti benih lubang hitam Lin Ming. Melihat pil ini, Lin Ming bisa merasakan seolah-olah dia telah membuka saluran spasial misterius ke ruang waktu yang tidak diketahui. Lin Ming memutar kekuatan gerbang kehidupan hingga batasnya. Pada saat ini, semua api kehidupannya mulai berkobar seperti api neraka. Kekuatan vitalitas darah yang sangat besar melonjak. Jika beberapa hantu atau jiwa yang hilang mendekat, jiwa mereka akan langsung tersebar ke kehampaan. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menelan pil kematian esoterik. Pil kematian esoterik mampu menghancurkan vitalitas kehidupan. Pada saat itu, rasanya seperti seember air dingin yang disiramkan ke api kehidupan Lin Ming. Dengan perjuangan bergantian antara hidup dan mati, tubuh Lin Ming bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Setelah darah hitam ini meninggalkan tubuh Lin Ming, darah itu mulai membusuk dengan cepat, mengering. Ini adalah kengerian dari pil kematian esoterik. Jika seseorang terkontaminasi hanya dengan sedikit darah, tubuhnya mungkin akan langsung layu. Tubuh Lin Ming terus menurun.
Wajah dan ototnya menyusut, layu. Namun di bawah dukungan gerbang kehidupan, daging dan darahnya terus beregenerasi. Proses ini berlanjut selama beberapa seperempat jam. Lin Ming menahan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya yang layu lagi dan lagi, alih-alih memutar esensi astral di dalam tubuhnya sesuai dengan Celestial Tyrant Manual untuk memulai serangan terakhirnya di gerbang kematian. Saat ini, jauh di dalam tanah suci Skydark, di dunia terpisah. Tian Mingzi yang pucat duduk di atas platform batu merah. Di sekeliling platform ini terdapat laut merah yang tak berujung, ombaknya berjatuhan dengan suara gemuruh yang menggema ke langit. Tetesan air kental yang tak terhitung jumlahnya memercik, kental seperti darah. Dan di lautan darah tak berujung ini, makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah, tampak seperti neraka dalam mitos. Berdiri di depan Tian Mingzi adalah orang berjubah hitam yang samar-samar. Seluruh tubuhnya terbungkus kabut hitam. Saat kabut hitam bergolak di sekelilingnya, itu tampak seperti kobaran api, hampir mustahil untuk dilihat. Dan di depan pria berjubah hitam ini ada kompas yang berputar perlahan. Rune dao mistis yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di atas kompas ini. Pola dao ini benar-benar berbeda dari pola dao di alam ilahi. Sebaliknya, mereka jauh lebih mirip dengan fragmen tulang yang diperoleh Lin Ming di masa lalu. Dan di bawah pola dao ini ada sekumpulan tulang yang berserakan. Tulang-tulang ini sudah hancur berkeping-keping dan membusuk, seolah ribuan tahun telah berlalu. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan mengenali bahwa kerangka yang rusak ini adalah mayat 6 Master Dewa Ilahi dari hutan Demon Dawn. Saat kompas berputar, kerangka itu meleleh, berubah menjadi energi mayat mengerikan yang diserap seluruhnya oleh cakram susunan raksasa. Kemudian, di atas disk array ini, banyak gambar samar terbentuk. Selain orang aneh berjubah hitam, tidak ada yang bisa memahami apa maksud gambar-gambar ini. Apakah kamu melihatnya? Tian Mingzi bertanya sambil membuka matanya. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, berkata, jika ingatan mayat-mayat ini masih utuh maka itu bagus. Saya akan dapat dengan mudah menemukan pembunuhnya. Tapi, kerusakan pada mayat-mayat ini terlalu besar, yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan beberapa teknik misterius untuk memulihkan masa lalu secara samar-samar. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, gambar lain muncul di atas kompas. Orang ini memegang tombak tetapi mustahil untuk mengetahui penampilan atau bahkan usianya. Itu dia, mata Tian Mingzi menajam. Orang inilah yang telah membunuh banyak murid tanah suci Skydark dan mencuri akar roh zaman purba. Ini segalanya. Hanya dengan gambar ini saja, mustahil menemukan orang ini. Hehe. Metode ras suciku jauh lebih dari itu. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya, melahap gambar itu serta energi mayatnya. Dia mengunyahnya perlahan sebelum akhirnya menelannya. Bagi kebanyakan orang, mereka akan menganggap ini sangat menjijikkan. Namun pria berjubah hitam ini sepertinya sangat menikmati rasa ini. Pembunuhnya belum berusia lebih dari 60 tahun, dan ada rasa guntur dan api. Dia seharusnya menjadi seniman bela diri yang ahli dalam hukum guntur dan kebakaran. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, pikiran Tian Mingzi bergerak. Tidak lebih dari 60 tahun. Bagi seseorang yang berusia di bawah 60 tahun untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi, itu jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa. Tentu saja, mungkin ada variasi besar dalam perkiraan pria berjubah hitam itu. Mengatakan bahwa usia pembunuh ini tidak melebihi 60 tahun adalah hal yang terlalu umum. Hehe, aku sudah menangkapnya. Saya merasakan sedikit auranya. Keenam orang ini akhirnya terbunuh di bawah tombaknya. Dengan hanya melakukan itu saja, auranya tertinggal di 6 mayat ini. Teknik rahasia pria berjubah hitam itu sangat aneh. Mayat-mayat yang tersisa ini sudah hancur lebur, tapi orang ini sebenarnya bisa memakannya dan menemukan pembunuhnya tergantung pada aura si pembunuh. Teknik semacam ini hampir terkait dengan karma samsara, dan dapat dianggap sebagai bagian yang sangat misterius dan mendalam dari hukum surgawi Dao. Selama aku mencicipi auramu, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan Anda atau tidak. JJJJ. Pria berjubah hitam itu tersenyum aneh dan mulai menggunakan cakram arai untuk memperkirakan posisi aura ini. Dia tidak hanya bisa mengidentifikasi aura seseorang, tapi dia bahkan bisa mengunci posisi seseorang menggunakan aura ini dan teknik rahasia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada seniman bela diri manusia. Bisakah kamu menemukannya? Ada kemungkinan. Tapi, jika dia terlalu jauh maka aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pria berjubah hitam itu terus mencari dan mencari, tetapi tidak ada tanda di disk arai. Perlahan, penampilan pria berjubah hitam itu menjadi semakin kabur seolah dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Menggunakan teknik ini juga tidak mudah baginya. Setelah berada dalam kondisi ini selama hampir 2 jam, dan saat dia hendak menyerah, hatinya tiba-tiba bergerak. Dia menoleh ke suatu arah dan kemudian mengarahkan cakram arai ke sana, langsung membentuk ratusan dan ribuan segel. Saat segel ini terbang di udara, cakram susunan mulai memancarkan energi diam yang mematikan. Energi ini sangat lemah sehingga seseorang hampir tidak dapat merasakannya bahkan dengan indera yang paling tajam sekalipun. Saat orang berjubah hitam menangkap energi diam yang mematikan ini, matanya mulai bersinar. Aku menemukanmu. Tidak kusangka kamu akan membuka gerbang kematian.
Jika kamu tidak membuka gerbang kematian maka mustahil bagiku untuk menemukanmu, tapi sejak kamu membukanya, kamu sudah mulai membangkitkan kekuatan tandingan dari aturan alam semesta ini, memperlihatkan posisimu. Ras suci saya dapat dianggap sebagai nenek moyang dari semua teknik transformasi tubuh, dan bahkan teknik transformasi tubuh alam ilahi Anda berasal dari ras suci saya. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Bab 1348, Perburuan Ras Orang Suci. Lin Ming merasa seolah-olah tubuh fana miliknya telah binasa, hanya memiliki perasaan spiritual yang sangat jelas. Dia berenang melalui kehampaan yang tak berujung, dan kehampaan yang luas ini dipenuhi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing mengarah ke dimensi tak terbatas. Jika dia tidak berhati-hati maka dia akan kehilangan jiwanya dan tidak akan mampu menarik dirinya keluar. Karena kesadaran berkeliaran di ruang seperti itu sangatlah berbahaya. Tapi, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa di suatu ruang jauh di belakangnya, ada bola hitam yang terus-menerus memancarkan gaya gravitasi yang tak terlihat. Karena kekuatan ini, Lin Ming dapat dengan jelas mengenali arah yang harus dia tuju tanpa takut tersesat. Atraksi semacam ini adalah benih lubang hitam. Pikiran Lin Ming segera terlintas kembali ke benih lubang hitamnya. Sebagai wujud hukum dari konsep 33 langit berlapis, sebenarnya berfungsi sebagai pedoman dalam proses teknik transformasi tubuh. Ini karena teknik transformasi tubuh juga merupakan salah satu konsep dari 33 langit berlapis. Dengan benih lubang hitam, itu seperti suar yang memberi isyarat kepadanya di lautan hitam dan tak terbatas. Saat dia berlari ke depan, dia mencari-cari, melewati aliran ruang liar yang tak terhitung jumlahnya sebelum samar-samar melihat sebuah gerbang di kedalaman ruang dan waktu. Di atas gerbang ini ada dua kerangka putih. Tangan para kerangka ini masing-masing memegang pegangan gerbang ini, menjaganya tetap terkunci rapat. Ini adalah gerbang kematian. Alis Lin Ming terangkat. Gerbang kematian adalah yang terakhir dari 8 gerbang tersembunyi batin, sebuah gerbang yang terletak di lautan spiritual. Untuk membuka gerbang kematian, seseorang harus membawa tubuh fana ke ambang kematian hingga yang tersisa hanya kesadaran spiritualnya. Kemudian, dengan berenang di dunia spiritual seseorang, mereka dapat merasakan di mana letak gerbang kematian. Inilah yang disebut kelahiran kembali nirwana setelah pemusnahan. Lin Ming sangat menyadari bahwa selama dia bisa membuka gerbang kematian, dia bisa mencapai kesempurnaan 8 gerbang tersembunyi dalam dan mendapatkan manfaat tanpa akhir di masa depan. Ini akan memungkinkan dia untuk membangun dasar yang kuat untuk membuka 9 bintang Istana Dao. Lin Ming mengulurkan tangannya, pikirannya membentuk tombak di genggamannya. Saat dia memegang tombak ini, dia menghantamkannya ke atas gerbang itu. Bang! Gerbang besar itu bergetar. Dari celah kecil di gerbang, sejumlah besar energi mengalir keluar. Lin Ming tahu bahwa energi ini disebut esensi astral. Ini juga merupakan energi yang digunakan oleh seniman bela diri transformasi tubuh. Itu adalah salah satu dari 3 energi asal utama alam semesta. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan semua esensi astral bocor keluar dari gerbang kematian tersedot ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, hantu Azure Dragon muncul di belakangnya. Lin Ming secara bersamaan membuka 7 pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin. Kekuatan Dewa Sesat meletus saat dia memindahkan seluruh kekuatannya ke dalam rentetan serangan. Tombak demi tombak berjatuhan, dengan 100 serangan tombak datang dalam sekejap. Kemudian, 100 serangan tombak ini menyatu, berkumpul menjadi kekuatan terkuat. Manual Celestial Tyrant, ratusan gelombang berlapis. Bang! Untuk menggunakan kekuatan murni dari transformasi tubuh untuk menyerang gerbang kematian, pada saat ini, gerbang kematian bergetar hebat. Kekuatan yang semakin kuat mengalir keluar bersama dengan esensi astral yang sangat besar, membentuk sungai yang mengamuk yang mengalir ke Lin Ming. Semakin banyak energi yang keluar, menjadi semakin kaya. Lin Ming berenang dalam energi ini dan merasakan tubuh fana yang telah dipenuhi dengan kekuatan kematian mulai bersinar sekali lagi dengan vitalitas kehidupan. Kulit dan dagingnya yang layu mulai pecah, rontok, memperlihatkan daging yang baru lahir. Kerangkanya juga menyesal. Meskipun kerangka Lin Ming telah terintegrasi dengan kekuatan tulang naga dan kekuatan tulang naga memang luar biasa, pada akhirnya itu bukan kekuatan aslinya sama sekali dan akan menyebabkan konflik kecil dalam kekuatannya sendiri. Tapi sekarang, kekuatan ini juga disempurnakan dan dimasukkan ke dalam tubuh barunya. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan tubuh fana mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan suara berderak, seolah-olah dewa binatang tersegel di dalam dirinya dan mencoba meledak keluar. Lin Ming berteriak keras dan melambaikan tombaknya, menghancurkannya sekali lagi di gerbang mistis di depannya. Kali ini, dengan suara ledakan yang keras, gerbangnya hancur total. Lin Ming akhirnya berhasil menembus gerbang kematian. Esensi astral terus membanjiri tubuh Lin Ming seperti sungai tak berujung. Kekuatan Lin Ming juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, kekuatannya menembus 100 juta jin dan masih terus menanjak. 110 juta, 120 juta, 150 juta, 180 juta, 200 juta. Dengan 8 gerbang tersembunyi batin telah mencapai kesempurnaan, kekuatan tubuh Lin Ming telah mengambil lompatan kualitatif ke atas. 200 juta jin masih belum mencapai batasnya. 230 juta jin, 250 juta jin, hingga 260 juta jin.
Jika Lin Ming mengeluarkan esensi astral dari tubuhnya, kekuatannya akan semakin meningkat. Jumlah esensi astral dalam tubuh saya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Meskipun saya mengembangkan teknik transformasi tubuh, esensi astral yang saya miliki sangat rendah. Sekarang setelah saya membuka gerbang kematian, itu sebenarnya meningkat pesat. Ini sungguh luar biasa. Lin Ming bergumam. Mo Eversnow terus menjelaskan, Lin Ming, hukum Dao Surgawi alam ilahi saat ini tidak mengizinkan teknik transformasi tubuh dikembangkan ke tingkat tinggi, dan dengan demikian esensi astral juga telah dipenjara. Sebelumnya, pengembangan teknik transformasi tubuh Anda masih rendah, tetapi dengan Anda telah membuka gerbang kematian dan mencapai kesempurnaan 8 gerbang tersembunyi batin, kekuatan Anda telah meningkat ke tingkat yang baru. Minimal, Anda telah menyentuh hukum alam ilahi. Tapi, 8 gerbang tersembunyi batin hanyalah permulaan. Kesulitan yang benar-benar menantang surga sekarang akan dimulai saat Anda mencoba masuk ke 9 bintang Istana Dao. Langkah ini sungguh jauh, terlalu sulit. Mo Eversnow menggelengkan kepalanya saat dia berbicara tentang 9 bintang Istana Dao. Dia tidak tahu apakah Lin Ming akan mampu mengambil langkah ini di masa depan. Saya perlahan bisa mendekati 9 bintang Istana Dao. Sekarang saya telah membuka 8 gerbang menuju kesempurnaan, dalam hal teknik transformasi tubuh saya harus berada di puncak alam ilahi. Lin Ming yakin pada dirinya sendiri. Sebelumnya, orang dengan batas tertinggi dalam transformasi tubuh adalah Siku, yang juga telah membuka 7 gerbang. Dia sama dengan keadaan Lin Ming sebelumnya. Nona Mo, jangan tunda lagi. Mari kita berangkat ke Sky Spill Planet sesegera mungkin. Dalam kondisiku saat ini, aku punya pemahaman untuk bisa memasuki abis iblis abadi. Oke, Mo Eversnow berubah menjadi gumpalan energi spiritual yang menyatu kembali ke dunia dalam Magic Cube Lin Ming. Lin Ming meninggalkan gua tempat tinggal yang dia buka dan mulai terbang menuju susunan transmisi alam bawah. Dalam sekejap mata dia melintasi beberapa puluh mil. Pada saat ini, perasaan krisis absolut muncul di benak Lin Ming. Dia bisa merasakan bahwa pada saat itu juga, seluruh tubuhnya terlihat oleh mata yang tak terlihat. Seluruh tubuh Lin Ming menjadi sedingin es. Dia dengan gugup berhenti di tempatnya, dengan hati-hati melihat sekeliling saat dia mengeluarkan tombak darah Phoenix. Siapa ini? Hehe, kamu cukup waspada. Namun sayang, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Anda ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. 1000 kaki di depan Lin Ming, kekosongan terkoyak saat seorang pria berjubah hitam yang diselimuti kabut gelap melangkah keluar. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang, menjilati udara seolah sedang mencicipi aura Lin Ming. Sungguh luar biasa. Sudah mengejutkan bahwa Anda membunuh begitu banyak murid Tanah Suci Skydark dan bahkan memperoleh akar roh zaman purba, tetapi tidak disangka Anda menggunakan ini untuk membuka gerbang kematian. Adapun kultivasimu, Anda berada di alam laut ilahi tengah. Saat ini, Lin Ming masih menyembunyikan penampilannya. Dengan kepintaran dan keserbagunaan hukum impian ilahi, tidak ada yang bisa melihat teknik perubahan penampilan Lin Ming kecuali mereka adalah raja dunia yang hebat. Alam laut ilahi tengah. Apakah Anda menyembunyikan kultivasi Anda? Teknik penyamaran kultivasi macam apa ini, yang bahkan saya tidak bisa melihatnya? Kata pria berjubah hitam, sangat tertarik pada Lin Ming. Siapa kamu? Suara Lin Ming suram dan mengerikan. Menghadapi pria berjubah hitam ini, dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar menekannya, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Budidaya orang ini diselimuti kabut tebal. Lin Ming tidak bisa melihat apa budidaya orang ini atau hukum apa yang mereka praktikkan. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah orang ini benar-benar laki-laki atau perempuan. Yang dia rasakan hanyalah aura yang sangat berbahaya. Lin Ming belum pernah menghadapi musuh yang tidak terduga dan sulit dipahami sebelumnya. Dan yang paling penting, bagaimana orang ini menemukannya. Sebelum Lin Ming menangkap akar roh zaman purba, dia telah mengubah penampilannya dan bahkan mengubah penampilannya beberapa kali setelahnya. Terlebih lagi, dia telah melarikan diri sangat jauh. Dalam situasi ini, orang ini menemukannya. Dan musuh misterius datang dari Tanah Suci Skydark. Segala macam ide melintas di benak Lin Ming. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasi di Tanah Suci Skydark tidak sesederhana yang dia bayangkan. Nona Mo, apa yang terjadi di sini? Apa aku melakukan kesalahan di suatu tempat? Saya tidak yakin. Jika dia dapat menemukan Anda, sepertinya dia menggunakan teknik mitos karma. Dikatakan bahwa para tetua tertinggi yang mengembangkan hukum waktu hingga batas yang sangat tinggi dapat menghitung masa lalu dan memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan hanyalah cerita pengantar tidur, masa depan terlalu halus dan berliku dan tidak ada yang bisa mengatakan secara akurat apa yang akan terjadi. Namun, masa lalu telah terjadi, dan itu adalah sesuatu yang tidak berubah selamanya. Di dunia ini, memang ada beberapa orang yang bisa melihat masa lalu. Ada teknik rahasia seperti itu. Ya, tapi orang sebelum kita ini mungkin tidak menggunakan teknik seperti itu. Ada banyak sekali jalan menuju Dao besar, dan banyak sekali teknik rahasia yang tidak kita sadari. Orang ini terlalu aneh, dan dia bahkan merasa, seperti dia bukan manusia. Saat Mo Eversnow menyatakan pernyataan menakjubkan ini, alis Lin Ming terangkat. Orang ini bukan manusia. Apakah mereka monster, atau setan? Atau mungkinkah mereka adalah ras alien yang tidak dikenal? Tapi, yang tidak diragukan lagi adalah orang di depannya ini sangat kuat, dan jauh lebih kuat dari dirinya.
Hanya dengan melihat dia mampu mengobrak-abrik ruang untuk muncul, itu adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dicapai Lin Ming. Itu adalah teknik pemindahan ruang kosong. Jangan repot-repot dengan olok-olok yang tidak masuk akal. Aku akan menghabisimu. Karena kamu memakan akar roh zaman primordialku, aku akan menggunakanmu untuk membuat obatku. Efeknya seharusnya tidak lebih buruk. Saat sosok berjubah hitam ini berbicara, Lin Ming merasakan seluruh ruang di sekitarnya tiba-tiba menyusut dan terisolasi. Bersama dengan sosok berjubah hitam, dia tiba di dunia terpisah tanpa segalanya kecuali bayangan. Ini adalah sebuah domain, dan juga domain yang sangat kuat. Lin Ming dan pria berjubah hitam sama-sama terisolasi dari dunia luar. Dalam domain ini, Lin Ming tidak hanya akan ditekan tetapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini adalah domain iblis abadi milikku. Setelah Anda memasukinya, Anda akan berada di bawah kendali saya. Kamu bisa lupa untuk melarikan diri. Sosok bayangan itu berbicara dengan sangat percaya diri. Dia mengeluarkan gulungan hitam dan perlahan membukanya. Di atas gulungan ini ada gambar pemandangan hitam putih. Sebuah jembatan batu sederhana berada di tengah gambar ini, tampak sangat mistis. Murid Lin Ming menyusut. Dia tidak menunggu sosok bayangan ini bergerak, malah mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Dia membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya dan juga memutar 8 gerbang tersembunyi batin secara lengkap. Esensi astral yang baru saja dia peroleh tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia menusukkan tombaknya ke arah pria berjubah hitam itu. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Guntur dan nyala api saling berpilin secara gila-gilaan. Penghakiman Dao Surgawi. Bab 1349, Inkarnasi Slip Giok. Begitu Lin Ming menyerang, itu dengan salah satu serangan pamungkasnya. Dia sangat menyadari bahwa teknik dan status pria berjubah hitam ini masih merupakan misteri. Mengabaikan rasa bahaya yang ekstrim, hanya kemampuan orang ini untuk merobek kekosongan memungkinkan Lin Ming menebak bahwa kekuatan orang ini setidaknya berada di alam mendiang dewa ilahi. Dan sebenarnya, kemungkinannya bahkan lebih tinggi dari itu. Lawan ini sangat berbahaya dan juga berniat membunuhnya. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menahan diri. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, itu masih belum cukup. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi menyatu di langit, bergemuruh di seluruh dunia. Untuk sementara waktu, segala sesuatu di surga berubah menjadi lautan merah dan ungu yang bergolak. Saat pria berjubah hitam melihat ini, dia tercengang, mungkinkah ini? Pria berjubah hitam dapat dengan jelas merasakan aura hukum Dao Surgawi yang berasal dari energi merah dan ungu ini. Menambahkan rasa di depannya, itu persis sama dengan cakram susunan pertempuran yang pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun pria berjubah hitam itu belum pernah menghadiri pertemuan bela diri pertama alam ilahi, dia masih melihat set lengkap cakram susunan pertempuran. Dia memiliki pemahaman yang tajam tentang semua gaya dan teknik yang digunakan para jenius di turnamen itu. Ini karena membunuh para jenius ini adalah perintah yang diberikan kepadanya oleh Dewa Suci, sehingga ia harus memahami setiap orang secara menyeluruh. Dan langkah ini, penghakiman Dao Surgawi, adalah salah satu teknik pertemuan bela diri pertama yang mengejutkan dan menakjubkan. Itu bukan karena kekuatannya yang luar biasa, tapi karena itu adalah teknik yang diciptakan oleh seorang jenius muda, dan jenius itu adalah Lin Ming. Budidaya Laut Ilahi Tengah, penghakiman Dao Surgawi, dan tombak sebagai senjata, kamu adalah Lin Ming. Pikiran pria berjubah hitam itu bergetar. Pada saat ini, guntur penghakiman surgawi Dao telah tiba di depannya. Menghadapi serangan ini, pria berjubah hitam itu tidak hanya tidak panik sama sekali, tapi dia malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bahkan mutiara sekecil itu pun berani mengeluarkan kecemerlangannya. Hancur saja. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat gulungannya, menyambut penghakiman surgawi Dao Lin Ming. Bang! Sebuah ledakan mengerikan menyapu keluar secara sembarangan. Namun, kekuatan ledakan ini terkandung dalam domain iblis abadi milik pria berjubah hitam itu, tidak dapat bocor keluar. Akhirnya semuanya mencair. Gerakan sederhana seperti itu telah memblokir serangan habis-habisan Lin Ming. Dan, gulungan di tangan sosok itu adalah harta karun yang tingkatannya tidak diketahui. Meskipun tampak seolah-olah terbuat dari kain, itu telah menolak kekuatan penuh Lin Ming, dan sosok berjubah hitam tampak santai saat dia melakukannya. Sungguh, Anda melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari sesuatu hanya untuk menemukannya dengan mudah. Lin Ming, aku telah mencarimu kemana-mana, dan kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepadaku. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan memiliki teknik mengubah penampilan yang begitu indah, yang begitu sempurna bahkan saya tidak dapat mengenali Anda. Tetapi meskipun kamu mengubah penampilanmu, itu tidak ada gunanya, karena kamu tidak dapat mengubah teknikmu. Sekarang, jadilah anak kecil yang baik dan biarkan aku menangkapmu. Anda harus tahu bahwa saya tidak takut dengan kekuatan Anda. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kekuatan saya pada awalnya setara dengan Master Raja Dunia jenis Anda. Hanya karena berbagai alasan kekuatan saya turun tajam ke alam transformasi ilahi. Tapi sekarang, setelah beberapa ratus tahun, perlahan-lahan aku memulihkan diriku kembali ke alam Holy Lord Tengah. Bagiku, seorang jenius sepertimu hanyalah seekor semut. Aku bisa mencubitmu sampai mati hanya dengan tanganku. Alam Dewa Suci Tengah. Pikiran Lin Ming bergetar. Dia bahkan tidak bisa bertarung dengan mendiang guru Dewa Ilahi. Adapun seniman bela diri tingkat menengah Holy Lord, itu adalah karakter yang bisa dengan mudah membunuhnya. Selain itu,
Lin Ming merasa bahwa pria berjubah hitam ini tidak melebih-lebihkan kekuatannya sama sekali. Ini berarti tidak ada kemungkinan untuk melawannya. Namun, mengapa kultivasi orang ini turun dari batas Raja Dunia ke alam transformasi ilahi, dan kemudian perlahan-lahan memulihkan dirinya menjadi seorang Holy Lord? Terlebih lagi, dia bahkan mengatakan, Tuan Raja Dunia dari jenismu, artinya dia bukanlah manusia sejak awal. Apakah kamu dari ras alien? Lin Ming berkata dengan tenang dan jelas. Inilah yang telah diperkirakan oleh Mo Eversnow sebelumnya. Hehe, bagaimana jika iya, dan bagaimana jika tidak? Bagaimanapun, kamu akan mati bagaimanapun caranya. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil darah dan dagingmu untuk dimurnikan menjadi pil. Begitu saya memakan pil itu, kultivasi saya akan meningkat lebih tinggi lagi. Pada saat yang sama, saya akan mendapatkan pahala yang besar dengan membunuh Anda. Saya akan memperoleh imbalan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian saya juga akan menjelajahi jiwa Anda dan mendapatkan semua rahasia Anda, mewarisi harta dan takdir Anda. Dengan semua itu dan selain bakatku, aku punya kesempatan di masa depan, aku bahkan bisa menjadi dewa. Hahaha, bahkan aku bisa menjadi dewa. Suatu kehormatan. Pria berjubah hitam itu tertawa ketika pikiran Lin Ming berpacu. Membunuhnya akan menjadi suatu pahala yang besar. Pengaruh seperti apa yang diinginkan hidupnya? Tanah suci Skydark. Lin Ming langsung memikirkan hal ini tetapi kemudian segera menyangkalnya. Tidak mungkin pria berjubah hitam ini melayani Tian Mingxi. Paling tidak, dia bukanlah bawahan Tian Mingxi. Tanah suci Skydark tidak lebih dari tanah suci Raja Dunia yang agung. Jika pria berjubah hitam ini benar-benar berasal dari tanah suci Skydark, betapapun gilanya dia tetap tidak akan mengatakan sesuatu yang konyol seperti menjadi dewa di masa depan. Bahkan Lin Ming sendiri tidak akan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan menjadi dewa. Latar belakang orang ini pasti bukan masalah sepele. Mungkinkah ini, Lin Ming sudah menebak dengan samar apa yang terjadi. Tapi, tebakan ini membuat seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Setahun yang lalu dia mendengarkan Empyrean Divine Dream berbicara tentang masalah ini, tapi Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa peristiwa akan berkembang begitu cepat. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan mengambil napas dalam-dalam, matanya tertuju pada pria berjubah hitam. Dalam mata gelap Lin Ming, penampilan samar dan misterius dari pria berjubah hitam jelas tercermin. Penglihatan pria berjubah hitam itu menajam. Dia memperlihatkan gulungan di tangannya, ini adalah gulungan setan makam penyihir, benda menakjubkan yang bahkan dapat menampung sebuah planet. Anda seharusnya merasa terhormat bisa mati di bawah gulungan ini. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat gulungan hitam di tangannya. Untuk sementara waktu, seluruh dunia sepertinya terserap ke dalam gulungan ilahi ini. Lin Ming mengaktifkan benih lubang hitam di tubuhnya, mengandalkan domain benih lubang hitamnya untuk melindungi pikirannya sendiri. Dia gemetar, seolah-olah dia akan tersedot ke dalam gulungan setan makam penyihir ini kapan saja. Lin Ming tidak panik. Sebaliknya, matanya menyala-nyala saat dia menatap pria berjubah hitam di depannya. Dia dengan keras berteriak, saya tahu siapa kamu. Anda adalah orang suci, salah satu ras orang suci yang berasal dari luar alam ilahi, seseorang yang berasal dari salah satu dari 33 langit berlapis lainnya. Alasan kamu turun ke alam transformasi ilahi adalah karena kamu melewati dinding penghalang yang membagi alam dengan semacam kemampuan misterius yang menyebabkan kultivasimu turun. Suara Lin Ming keras dan bergema, dengan suku kata yang kasar dan pendek. Pria berjubah hitam itu menegang sejenak, memperlihatkan ekspresi terkejut. Namun, pria berjubah hitam tertawa, tampak seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan spekulasi Lin Ming. Percayalah sesukamu, pada akhirnya kamu hanya akan menjadi hantu yang kebingungan. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia menusukkan gulungan setan makam penyihir ke Lin Ming. Pada saat itu, ekspresi Lin Ming dipenuhi dengan ketegasan sedingin es. Dia mengeluarkan slip giok dari cincin spasialnya. Slip giok ini berkilauan, seolah diukir dari kristal es paling murni. Yang mengesankan, aura Empyrean Divine Dream tersegel di dalamnya. Sebelum Lin Ming meninggalkan Divine Dream Heavenly Palace, Nenek Meraj telah memberinya cincin spasial. Ini adalah sesuatu yang Empyrean Divine Dream tinggalkan padanya. Di dalam cincin itu hanya ada satu slip batu giok. Slip giok ini adalah jimat khusus yang diberikan Empyrean Divine Dream kepada Lin Ming dan hanya bisa digunakan sekali. Lin Ming tidak pernah membayangkan dia harus menggunakannya secepat ini. Mungkinkah impian surgawi Empyrean telah berkembang hingga batas legendaris yaitu mampu meramalkan masa depan dan menghindari bencana? Apakah dia memberinya jimat ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tak terhindarkan? Lin Ming tidak punya waktu untuk memikirkan pemikiran hayalan seperti itu. Dia langsung melemparkan batu giok itu ke atas. Di udara, batu giok ini tiba-tiba berubah menjadi bayangan seorang wanita. Hantu ini memiliki beberapa kesamaan dengan Empyrean Divine Dream. Slip giok ini, pada dasarnya, dimurnikan dari satu kelopak bunga teratai ilahi yang diduduki oleh impian ilahi Empyrean. Dia menggabungkan 300 tahun kultivasinya dan jejak energi asal hidupnya ke dalam ini untuk menciptakan inkarnasi. Meskipun ini adalah inkarnasi, karena Empyrean Divine Dream ditutup dalam pengasingan membantu Frost Dream menerobos ke ranah transformasi Divine, gumpalan inkarnasi ini tidak lagi memiliki hubungan dengan Empyrean Divine Dream. Itu tidak dibawa arahan Empyrean Divine Dream. Setelah pertempuran ini selesai, secara alami akan menghilang.
Oleh karena itu, pencapaian inkarnasi dalam hukum ini terbatas. Meski begitu, ini adalah inkarnasi yang diciptakan oleh karakter ekstrim seperti Empyrean Divine Dream. Bagaimana mungkin seorang Saint yang setara dengan seniman bela diri Holy Lord tingkat menengah bisa menolaknya? Pada saat inkarnasi mimpi ilahi muncul, pikiran pria berjubah hitam itu bergetar. Senyumannya yang awalnya kurang ajar dan kejam membeku di wajahnya, perlahan meredup saat kulitnya berubah pucat. Ini adalah inkarnasi Empyrean. Ada seorang Empyrean yang benar-benar menyempurnakan inkarnasi untukmu. Pria berjubah hitam itu sangat ketakutan. Dia membeku sesaat sebelum berbalik dan melarikan diri. Tapi pada saat ini, aura samar-samar yang tak terlukiskan muncul keluar. Gelombang asap yang berjatuhan muncul dengan semburan cahaya ilahi yang bersinar di seluruh penjuru seperti ilusi fantastik, menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Sinar cahaya ini seperti pedang paling tajam, langsung merobek domain iblis abadi. Setelah itu, seluruh langit dipenuhi dengan alunan musik surgawi. Lagu ini membuat seseorang merasa mabuk dan terpesona, lupa siapa dirinya saat sedang menikmati euforia. Ini adalah melodi abadi jiwa mimpi. Ini adalah lagu ilahi yang dimainkan Frost Dream di atas panggung pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Mengenakan gaun putih paling murni, mimpi ilahi adalah penguasa mutlak ruang ini. Meskipun hantu ini hanyalah inkarnasinya, tekanan yang dia keluarkan tidak dapat dijelaskan. Bahkan Lin Ming, yang telah menggunakan slip giok, merasa khawatir dan takut, apalagi pria berjubah hitam yang menahan kekuatan penuh serangan ini. Mata Divine Dream terpaku pada pria berjubah hitam itu. Lin Ming adalah seseorang yang berada di bawah perlindunganku. Karena kamu berani mencoba membunuhnya, di berbagai surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Suara mimpi ilahi samar-samar mengandung keagungan Dao Agung, menyebar melalui kehampaan. Pada saat itu, kata-katanya seperti kehendak dewa ilahi. Dalam kesan Lin Ming, mimpi ilahi lembut, baik hati, dan misterius. Biasanya, mimpi ilahi menahan auranya, sesuatu yang membuatnya tampak seperti wanita fana. Lin Ming belum pernah terkena sisi bermartabat Empyrean Divine Dream sebelumnya. Sekarang, dengan kekuatan ilahi tak terkalahkannya yang terungkap, mustahil bagi siapapun untuk memiliki satu pemikiran pun untuk menolaknya, bahkan jika dia hanyalah inkarnasi. Pada saat itu, impian ilahi bergerak. Seluruh ruang dalam jarak 100 mil membeku. Waktu terhenti dan bahkan pikiran pun membeku. Kekuatan mimpi ilahi berkumpul, membentuk pedang ilahi yang menebas ke bawah. Kekuatan yang sangat besar meliputi seluruh area sejauh 100 mil. Dengan tambahan penindasan ruang mimpi ilahi, serangan ini tidak dapat dihindari. Pria berjubah hitam itu melolong putus asa. Dia menggenggam gulungan setan makam penyihir dan menghantamkannya ke pedang itu. Ya, dengan suara pelan, gulungan iblis makam penyihir itu ditembus oleh pedang mimpi ilahi. Kemudian, pedang itu terus menusuk ke kepala pria berjubah hitam itu, menebas lautan spiritualnya. Tubuh pria berjubah hitam itu bergetar. Tatapannya membeku dan dia berdiri tak bergerak. Matanya kehilangan fokus dan menjadi kusam. Lin Ming berada 1000 kaki jauhnya. Dengan pemahamannya tentang hukum mimpi ilahi, dia dapat melihat apa yang terjadi. Pedang mimpi ilahi tidak menghancurkan gulungan iblis makam penyihir dan juga tidak melukai tubuh pria berjubah hitam itu. Sebaliknya, itu telah menembus cangkang fana dan membelah jiwanya menjadi dua. Ini adalah serangan yang sangat mengerikan. Bab 1350, dikejar oleh Tian Mingxi. Tubuh pria berjubah hitam itu terjatuh. Domain iblis abadi yang dia bentuk juga hancur total, lenyap. Terbunuh seketika dengan satu serangan pedang. Lin Ming menarik napas. Impian ilahi Empyrean terlalu kuat. Hanya secuil inkarnasinya yang mampu langsung membunuh pria misterius berjubah hitam itu tanpa kesulitan sedikitpun. Musuhnya bahkan tidak diberi kemampuan untuk melawan. Sambil berpikir, Lin Ming menyingkirkan tubuh pria berjubah hitam itu. Mayat ini kemungkinan besar mengandung banyak rahasia. Lin Ming tentu saja tidak bisa membiarkannya. Lin Ming dengan hormat membungkuk ke arah hantu Divine Dream, berkata, saya berterima kasih kepada Empyrean Divine Dream atas keanggunan yang menyelamatkan jiwa ini. Junior ini akan mengingat kebaikan ini dalam pikirannya. Tidak perlu terlalu formal. Kekuatan yang disimpan dalam inkarnasi ini hanya dapat digunakan untuk satu serangan. Setelah itu, ia akan runtuh dan lenyap. Pertumbuhan Anda ditakdirkan untuk menahan kesengsaraan dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda melalui semua itu. Masa depan Anda harus bergantung pada usaha Anda sendiri. Saat mimpi ilahi Empyrean berbicara, hantu itu berguncang dengan keras, akhirnya berubah menjadi segumpal energi mimpi ilahi yang berhamburan ke dalam angin, tidak menyisakan apapun kecuali satu kelopak bunga jernih yang melayang ke bawah dengan lembut. Lin Ming menangkap kelopak bunga ini di tangannya. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah meraih kristal es, tembus cahaya dan berkilauan, dingin sampai ke tulang. Inkarnasi Empyrean Divine Dream telah menghilang terlalu cepat. Adapun spekulasi Lin Ming, dia tidak punya waktu untuk membicarakannya dengan Empyrean Divine Dream. Namun kenyataannya, hal ini belum tentu berguna. Tubuh utama Empyrean Divine Dream berada jauh di dalam pengasingan dan telah memutuskan kontak dengan inkarnasi ini. Waktu sangat penting. Kita harus pergi, kata Mo Eversnow. Saya mendapatkannya. Tanpa jeda, Lin Ming langsung meluncurkan teknik gerakannya, terbang menuju susunan transmisi alam bawah.
Dalam momen singkat ketika mimpi ilahi Empyrean muncul, dia tidak dapat melihat identitas asli pria berjubah hitam itu. Jika dia benar-benar berasal dari ras suci, maka itu benar-benar berbahaya. Keberadaannya telah terungkap, dan bukan saja pria berjubah hitam itu tidak berhasil membunuhnya, tapi dia juga dibunuh sebagai balasannya. Begitu ras suci mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan memburunya untuk melenyapkan semua calon informan. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, keinginan untuk melawan ras suci seperti semut menghadapi gajah. Kecurigaan Lin Ming benar, namun, orang yang ingin membunuhnya bukanlah ras suci, melainkan Tian Mingzi. KKK, dengan suara retakan batu giok, Tian Mingzi menyaksikan batu giok tergelincir dengan tanda Raja Iblis retak menjadi dua tidak terlalu jauh darinya. Tian Mingzi terkejut. Iblis hitam mati. Tidak ada yang lebih jelas dari Tian Mingzi tentang siapa pria berjubah hitam itu. Dia adalah salah satu mata-mata yang dikirim oleh ras suci untuk menyusup ke alam ilahi dengan biaya yang besar, statusnya sangat sensitif. Jika orang-orang tertentu mengetahui bahwa Tian Mingzi bekerja sama dengan ras suci, dia akan mati tanpa kuburan. Ini adalah kejahatan yang akan menjatuhkan hukuman alam semesta kepadanya, Tian Mingzi tidak mampu menanggungnya. Dan jika pria berjubah hitam itu mati, kemungkinan besar statusnya akan terungkap. Kulit Tian Mingzi berubah suram. Dia menutup matanya lalu tiba-tiba membukanya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan pria berjubah hitam itu, dia sendiri sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Ia tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Mungkinkah pemuda yang memperoleh akar roh zaman purba itu memiliki sosok hebat yang berdiri di belakang mereka? Kalau tidak, dengan kekuatan pria berjubah hitam itu, mustahil dia dibunuh. Tian Mingzi ragu-ragu sejenak. Jika memang ada pemimpin tertinggi yang berdiri di belakang pemuda ini, maka dia mungkin belum tentu bisa menghadapinya. Saya harus mengambil risiko. Jika saya tidak mengambil tindakan sekarang dan rahasia ini terungkap, maka akan sulit bagi saya untuk berlindung dimanapun di alam ilahi. Tian Mingzi memutuskan untuk pindah. Pria berjubah hitam itu terlalu penting, dia perlu membungkam semua saksi dan mengubur kejahatannya. Jika tidak, satu-satunya pilihannya adalah meninggalkan fondasi yang telah ia letakkan di dunia besar Demon Dawn selama 50.000 tahun terakhir. Dengan tangan merobek jalinan ruang, Tian Mingzi menggenggam pedang iblisnya dan melangkah ke dalam kehampaan. Pedang ini panjangnya 8 kaki, lebih panjang dari tinggi pria dewasa. Ujung pedangnya dingin dan tajam, dengan ukiran setan ganas di atasnya. Kelihatannya sangat mengerikan. Hanya dalam beberapa lusin napas waktu, Tian Mingzi melewati pintu ruang waktu ke area yang jauhnya ribuan mil. Pergeseran ruang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan, namun membutuhkan waktu. Selain itu, area tempat Lin Ming berada bukanlah daratan utama Demon Dawn Great World, namun sebuah bintang jauh yang disebut Skybreak Planet. Tian Mingzi mengetahui lokasi planet ini. Tapi, untuk menemukan secara akurat di mana pria berjubah hitam itu meninggal akan membutuhkan waktu. Di langit yang tenang, lapisan awan menggantung rendah ke bumi. Angin kencang bertiup kencang, seolah-olah akan terjadi banjir besar. Di area tempat Lin Ming telah berangkat, pedang hitam menembus kehampaan, merobek ruang di sekitarnya. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba keluar. Orang ini adalah Tian Mingzi. Fluktuasi energi asal masih ada di langit. Tian Mingzi dapat dengan jelas merasakan aura yang ditinggalkan pria berjubah hitam itu. Dia benar-benar mati, bahkan jenazahnya pun hilang. Hilangnya jenazah membuat Tian Mingzi semakin gelisah. Dia menghela nafas panjang, kulitnya masih suram dan redup. Ada aura iblis hitam, aura pemuda yang menangkap akar roh zaman primordial, dan juga aura seorang master, tapi itu sudah memudar. Perasaan ini, mungkinkah itu inkarnasi? Tian Mingzi bukanlah orang asing dengan inkarnasi. Beberapa master top kadang-kadang membuat inkarnasi untuk melindungi keturunan mereka, tetapi menciptakannya memerlukan sejumlah biaya untuk budidaya mereka. Biasanya, mereka tidak akan diproduksi secara bebas. Inkarnasi akan menghabiskan setidaknya beberapa ratus tahun penanaman, dan juga akan hilang setelah sekali penggunaan. Jadi, para junior yang bisa mendapatkan inkarnasi yang diciptakan oleh seorang master pasti memiliki status yang tinggi. Tian Mingzi tidak bisa tidak mempertimbangkan kembali status dan latar belakang Lin Ming. Berusia kurang dari 60 tahun, dan dapat membunuh 6 pembangkit tenaga listrik Lord Divine. Masuk akal jika dia berasal dari pengaruh yang besar, dan kemungkinan besar bahkan lebih besar dari tanah suci Skydark. Jika ini hanya masalah akar roh zaman primordial, maka saya tidak akan melanjutkan masalah ini melawan pengaruh seperti itu. Tapi sekarang, karena ini melibatkan orang-orang kudus, saya tidak punya pilihan selain membunuh semua orang yang terlibat, tidak peduli masalah apa yang harus saya hadapi. Untungnya, Master Top ini hanya mengirimkan inkarnasi dan bukan jati diri mereka yang sebenarnya, sehingga memberi saya kesempatan untuk membunuh mereka yang terlibat. Tian Mingzi menutup matanya. Pada saat itu, dia tampak menyatu dengan dunia, menjadi satu. Seni kejernihan kemahatauan. Perasaan Tian Mingzi tersapu seperti air pasang. Pada saat itu, segala sesuatu dalam jarak 1000 mil jatuh ke dalam visi Tian Mingzi, dan terus berkembang. Di lembah pegunungan terbuka, ada altar putih raksasa. Altar ini lebarnya 50 mil.
Seekor kuda fana harus berlari berjam-jam untuk berlari mengelilinginya. Altar ini adalah rangkaian transmisi alam rendah di dunia Skybreak. Altar itu milik sekte lokal Skybreak planet kelas 8, Sekte Skybreak. Agar sebuah sekte diberi nama berdasarkan planet ini berarti sekte Skybreak ini adalah sekte nomor 1 di planet ini. Baiklah, kamu akan segera melewati kehampaan. Izinkan saya memperingatkan Anda sebelumnya bahwa selama proses transmisi Anda akan menghadapi segala macam turbulensi ruang angkasa yang berbahaya. Ini adalah upaya yang sangat berisiko. Jika kamu mati pada saat itu maka jangan salahkan kami, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena lemah. Apakah kita jelas? Di altar, seorang tetua dari sekte Skybreak menelusuri janggutnya saat dia berbicara. Ada 7 atau 8 seniman bela diri berdiri di depannya, sebagian besar dari mereka berada di alam dewa ilahi dan 2 di alam transformasi ilahi. Yang terburuk adalah Lin Ming, dia hanya berada di tengah laut ilahi. Kata-kata Skybreak Sect Elder ini sebagian besar dimaksudkan untuk Lin Ming. Terbang dari alam ilahi ke alam rendah jauh lebih berbahaya daripada terbang dari alam rendah ke alam ilahi. Ini karena ruang alam ilahi sangat luas dan juga seperti suar yang memancarkan kekuatan panduan samar dari hukum Dao Surgawi. Bagi seorang seniman bela diri, terbang dari alam rendah ke alam ilahi jauh lebih lancar. Namun kembali ke alam rendah berarti melawan kekuatan ini, seperti berenang melawan arus yang deras. Ada banyak bahaya yang terlibat. Di mata tetua sekte Skybreak ini, bagi seniman bela diri alam laut ilahi yang kembali ke alam rendah, akan ada 9 peluang untuk mati dan sekali peluang untuk hidup. Namun, Lin Ming telah membayar 2 kali lipat jumlah kristal matahari ungu, dan tetua sekte Skybreak tentu tidak akan menolak tawaran kaya tersebut. Untuk mengatakannya dengan jelas, apakah Lin Ming hidup atau mati bukanlah masalahnya sama sekali. Yang penting adalah dia memiliki bayaran berupa kristal matahari ungu di tangannya. Kami mengerti, cepatlah. Banyak orang sedang terburu-buru. Ada banyak hal yang harus mereka proses di alam bawah dan mereka tidak tertarik untuk mendengarkan omong kosong orang tua ini. Semoga perjalananmu aman dan sukses. Tetua sekte Skybreak perlahan memulai susunan transmisi. Saat Lin Ming berdiri di atas altar, dia menghela nafas panjang. Dia akan meninggalkan Demon Dawn Great World. Begitu dia melakukannya, masalahnya akan jauh lebih sedikit. Sky Spill Planet bisa menjamin keamanan mutlak baginya. Dan begitu dia kembali ke alam ilahi, dia dapat menemukan tempat yang aman dan menyembunyikan identitasnya sambil mencari kesempatan untuk melaporkan temuannya ke Empyrean Divine Dream. Apakah tebakannya benar atau tidak? Apakah Empyrean Divine Dream mempercayainya atau tidak? Atau apakah Tian Mingzi ada hubungannya dengan masalah ini? Kemungkinan besar hasilnya adalah bahwa Tian Mingzi pasti akan terfokus pada Empyrean Divine Dream. Saat itu, hari-harinya tidak akan berlalu dengan damai. Setelah itu terjadi, Tian Mingzi tidak lagi memiliki kesempatan untuk melawannya. Faktanya, jika spekulasi Lin Ming tentang Tian Mingzi benar, Tian Mingzi akan dibunuh begitu saja. Saat susunan transmisi baru saja akan dimulai, Lin Ming tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi dingin. Perasaan mengerikan turun dari langit, menyapu seluruh tubuhnya. Perasaan ini seperti tatapan iblis, mengamatinya dengan jelas dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa melewatkan detail sedikit pun. Brengsek, Lin Ming sangat jelas bahwa orang yang mengirimkan perasaan mengerikan itu pastinya adalah karakter tingkat raja dunia hebat. Dengan kata lain, penguasa sejati tanah suci Skydark, Tian Mingzi. Dia datang, ini terlalu cepat. Teknik perubahan penampilan Lin Ming tidak dikembangkan ke tingkat yang cukup tinggi. Meski dia bisa mengubah penampilannya, dia belum bisa mengubah auranya. Ketika dia membunuh pria berjubah hitam itu, dia pasti akan meninggalkan auranya di area itu. Terlebih lagi, budidayanya jelas berada di alam laut ilahi tengah, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan. Jika seniman bela diri laut ilahi tengah pergi ke alam bawah, tujuan mereka kemungkinan besar adalah melarikan diri. Dengan semua ini digabungkan, selain fakta bahwa susunan transmisi tidak terlalu jauh, Tian Mingzi pasti telah menemukannya. Lin Ming merasa seolah-olah tubuhnya jatuh ke dalam pemandian es. Cepat, ayo cepat, Lin Ming berteriak dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki slip giok Empyrean Divine Dream. Jika Tian Mingzi menyusulnya, yang menunggunya hanyalah kematian. Penatua sekte Skybreak itu perlahan-lahan memasukkan kristal matahari ungu ke dalam susunan transmisi. Saat Lin Ming melihat ini, dia benar-benar ingin mengambil tombaknya dan menusuk wajah orang tua itu. Namun, tetua sekte Skybreak akhirnya meletakkan semua kristal matahari ungu itu. Tapi, saat dia hendak memulai rangkaian transmisi, sebuah suara terdengar di benaknya. Berhenti. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.